Oke, Om Swastiastu, Sarang Sami. Semangat pagi para peserta dialog imajiner virtual. Yang kedua, Mahe Bajre Sandi, Jembatan Emas, Dialog Puncak bersama Pusat, disingkat JEDP, BP, Program Garba Mahkota Aksara, 7 abad, Bhinneka Tunggal Ika Sutasoma, abad ke-14 dan sekarang abad ke-21. Tidak terasa ya, jadi program Mahkota Aksara ini telah melewati 21 tahun pertamanya. Sejak peluncurannya atau disebut dengan gelar Utpatikrama pada tahun 2000. Waktu itu di Pura Tanah Lot, kemudian di jantung desa, di Catuspate, di Kota Denpasar, dan sejak itu program Gerebeg Aksara Persada bergulir dari jantung desa ke jantung kota memaknai puncak-puncak peradaban. Sriwijaya abad ke-7, Majapahit abad ke-14, dan tahun 2008 bertepatan dengan momentum seabad kebangkitan nasional. Ketika itu kami di pelataran Candi Bajang Ratu menggelar ritus gelar Trimanikam bersama saudara-saudara kami Bali, Jawa, Sunda. Dan puji syukur semesta juga telah mengantarkan program Garba Mahkota Aksara sampai di tanah kelahiran filsafat klasik atau kelahiran sekolahnya Plato yang disebut Akademia Athena. Saat itu bertepatan dengan momentum Olimpiade Kebudayaan yang pertama tahun 2004. Nah, setelah 21 putaran pertama, Granoke Mahaguru kami kembali membentang program Garba Mahkota Aksara menuju planet 2045. Bagaimana kira-kira di tahun itu? Ada apa di planet 2045? Nah, kalau ini sepertinya Titiang tidak mampu menjawabnya ya. Tapi akan ada moderator. Moderator kami ada 2, ada Bli Juniate dan Bu Cok Sawitri. Sesungguhnya ini yang sudah menggembala. Titiang pinjam istilah Putu Eka Gunayasa, menggembala dialog imajiner ini sejak tahun lalu sebenarnya. Dan tahun ini secara berturut-turut dari tanggal 29 Desember hari pertama, lalu kemudian 3 Januari, dan hari ini tanggal 8 Januari 2022. Niki Bu Cok, Titiang menyapa Bu Cok, kenak-kenak Bu Cok. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat dan bergembira. Oh. Kalau ada Bu Cok pasti selalu bergembira. Bli Juniarte sepertinya durung tergabung ya Bu Cok nggih. Inggih. Karena dia merasa menjadi moderator Sandaiwani baru hostnya. Inggih. Tapi ini memang harus disapa semuanya. Niki kebanyakan muda-muda niki. Muda-mudi. Betul Bu Cok. Inggih. Inggih, Bu Cok dan Bli Jun ini kalau ada di atasnya generasi emas, generasi apa ya Bu Cok ya? Yang generasi selaku. Ini jadi kesayangan Pak Gran, beliau-beliau ini kesayangan Pak Gran ya. Tapi Bu Cok ini seringkali tidak percaya kalau misalnya Titiang matur Pak Gran ini meminta Bu Cok untuk menggembala agenda ini sampai 2045 loh Bu Cok. Bila perlu kata Pak Gran sampai sampai kelahiran yang ke-7. Waduh. Oke, baik Titiang jadi menyapa hadirin Riki sampun wenten Bu Diah Kustianti, puniki guru Titiang Bu Cok dari semenjak Titiang kuliah sampai sekarang. Dia masih tinggi, suksema Bu Diah. Dan bertidayang on cam. Inggih. Lalu kemudian ada Ibu Pri kami ini, Ibu Sri Astuti dari jam 8 beliau sudah join
Dan juga salam kenal dengan Bapak Ketut Budiarte, dan beberapa juga ada mahasiswa kami, Bu Cok, rupanya niki penggemarnya Dharma Gunawan dan kawan-kawan ini. Ada Putu Suarsana, ada Putu Wahyu. Putu Wahyu ini dari komunitas murid kesayangan Jasmine, dari komunitas kita Poleng. Lalu kemudian ada Hani Justisia, niki dari Manubade ya, dari Manubade, dan juga mengikuti dialog imajiner ini sejak pertama, Bu Cok. Jadi untuk anak muda ini, bayangkan, Bu Cok. Daya tahan ini luar Daya biasa. tahannya luar biasa. Inge. Dan semua yang bisa sapa satu persatu, sukseme untuk untuk kehadirannya mengikuti dialog webinar ini. Dan juga salam hangat dari kami, Istangku, Istanaku, Laboratorium Hiposentral Mahe Bajresandi Seni Sains Fondasionalisme selaku panitia penyelenggara. Dan acara ini terselenggara juga atas kerja sinergi Mahe Bajresandi, kemudian Bumi Bajre, dan terima kasih juga kepada mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Prodi Tari, Isi Denpasar. Baik, sekian Sapa Menyapa, dan mengawali agenda hari ini, mari kita hening sejenak dalam doa bangsa. Nahan hetu nireki siagranu mejir magati lulutireng yayah bibisinar sampun prapta sireng pangastrianan yakang bale yanaliwatan pada meram aturu sakwe yang gua porang dadak mengedatan wianangaken yatekap narendra danayu deani ngajenyan wiase sedanana wanang wama warana riamu astiani dwas yanama
Baik, jadi sebelum memasuki ruang dialog, mari kita simak tayangan cuplikan dialog imajiner hari pertama dan kedua sebagai pengantar, pengingat kembali sebelum kita memasuki ruang dialog imajiner hari ini. Dipersilakan untuk para teknisi. Om Swastiastu, Om Abhijnanastu, Namo Siwa Budaya, Om Saraswati Dipataya Namah Swaha. Prospektus besar, Shop Culture, Deklarasi Langit Biru, Windu 3 Amerta, menuju planet 2045. Manwantara ke-7 Atita Kala Manuraja. Acara membuka sloka, gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Silahkan Jokowi, kita bersama. Ini peristiwa besar di Mahligai Teratai Istana, negeri surga. Inilah rohnya Nusantara Indonesia Puncak. Jat Tasmat para Mawisesa. Tadi sangat luar biasa juga karena kita semua adalah muridnya Aji Granoke, jadi kita semua berupaya untuk memberikan yang terbaik pada guru, karena persembahan yang terbaik pada guru itu adalah dari karya-karya kita gitu. Dan tadi saya juga merasa terhormat dan merasa tergetar karena diminta untuk membaca selubung ya. Yang kalau ibaratnya selubung itu kalau kita buka selubung itu kan penuh dengan bahasa dan simbol dan kode. Tadi sudah diulas oleh Cok Sawitri maupun Jun mengenai kode 7 itu. Tetapi bagi saya apa yang dibicarakan oleh Aji Granoke melalui selubung tadi itu bukan hanya membicarakan masa lalu, tetapi membicarakan hari ini dan juga membicarakan hari esok. Apalagi ditegaskan tadi kita dengar tadi istilah yang dipakai adalah planet 2045. Nah, pertanyaannya ada apa dengan 2045? Maka apa kita harus memperbincangkan tahun 2045? 45 itu adalah 1 abad Indonesia merdeka. Jadi ada 100 tahun usia kemerdekaan yang akan nanti pada tahun 2045 kita akan mencapai. 1 abad itu bagi kita adalah usia yang cukup panjang. Tetapi kalau 100 tahun atau 1 abad itu kalau kita sandingkan dengan istilah Manwantara itu sangat kecil sekali. Bahkan ibaratnya hanya sebutir debu disandingkan dengan Manwantara. Apalagi tadi dalam selubung disebutkan kita sudah masuk Manwantara ke-7. Ini saya pernah diskusikan dengan Aji Granoke juga. Bagaimana membuat instrumentasi
supaya secara psikologis ibu-ibu itu bisa melahirkan manusia unggul melalui mendengarkan gamelan-gamelan. Haji Amran-Okto punya satu instrumen bagaimana ibu-ibu mengandung itu juga diperdengarkan gamelan-gamelan, musik-musik yang kemudian di dalam musik-musik itu ada satu bentuk vibrasi yang memperkuat manusia di dalam keluarga ibu. Kalau kita ingin mencapai generasi emas menuju 2045, karena kita harus mempunyai kurikulum pendidikan manusia Bali yang seperti apa. Kita harus berani membuat istangku, istilahnya Haji Amran-Okto tadi kan, istangku, Laboratorium Ibu Sentral Mahabajra Sandi, sebagai laboratorium untuk menghasilkan model pendidikan manusia Bali. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada pucuk pimpinan negeri Presiden RI yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo buat kemahardikan utama. Sekaligus selamat atas terpilihnya mengetuai G20 dan Bali menjadi tuan rumah. Ini membanggakan. Lebih dari itu semua, untuk pertama kalinya di negeri surga bumi, fenomena Sabte Janmantari. Presiden ke-7 telah pula memberikan kepercayaan menunjuk salah satu putra terbaik Indonesia asal Bali, Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Ari Upayana, sebagai koordinator staf khusus Presiden di Mahligai Pemikiran Negeri Surga. Dan atas perkenannya menyatu dalam determinasi untuk sebuah inisiatif kerjasama melekat sinambung melalui regional Jembatan Emas Dialog Puncak Bersama Besar. Revolusi mental, negara hadir. Revolusi moral, jiwa yang terbit. Indonesia terbit, dunia terlahir. Periode waktu mistis penciptaan Tuhan Yang Maha Esa ada dipesankan. Mahabajra memecah wujud perkosmis Yang Maha Esa adalah manifestasi dari kesempurnaan besar jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya beri kode Manuraja 1, 2, 3 itu melodi musik matematik sempurna, lalu dituangi ya, ditetesi dengan angka 178. 178 tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, mahardika, bermartabat dan berhati mulia untuk masa depan. Melodi matematik sempurna, misteri kelahiran NKRI. Ini misteri yang harus kita pecahkan. Upaya ini mendorong Jembatan Emas, Dialog Puncak Bersama Pusat. Saya ringkas DPBP. Ini sisi menarik pemunculan sebuah sanggar, tadi sudah dibicarakan panjang lebar, yang kemudian menjelma menjadi Mahayogantara, Yugenade Alpe, Gurni Tantara, Prabangkasa Hening. Mahabajra Sandi, alam raya ini terserap olehnya. Kita bahwa Bali Nusantara merupakan gerbang emas peradaban baru. Bali harus proaktif dalam memimpin barisan revolusi moral dan sistem pendidikan baru, di mana pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan moral. Saya melihat peluang ini dengan Pak Jokowi yang luar biasa hebat, sudah memenuhi momentum ini, dan kemudian juga Bapak Menteri Nadiem Makarim luar biasa dengan konsep-konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu luar biasa. Tinggal, nah ini perlu satu hukum, perlu bagaimana regulasi dan lainnya nanti saya jelaskan, meningkatkan mahardika dan mengembalikan pada makna dasar, dan satu tangkap adalah lompatan Mahardika Cakra.
buat Kamahardikan Utama. Mudah-mudahan bisa suatu kerjasama holografis yang kita rencanakan seperti ini sinergi. Saya teruskan lagi sedikit. Windu Sangara, entropi penghancuran dan klimaks budaya spesies baru merupakan paradoks siklus zaman besar. Ruang waktu ini juga memerlukan konsentris besar. Gelar Kalpana Episteme mendambakan kelahiran filsafat baru. Adakah nada-nada asali Tuhan terhubung dalam cipta gerak atau silang mistis kontemporer dalam semangat jiwa ketuhanan yang Maha Esa, atau terserap kembali dalam upaya melengkapi kaidah eugenika, evolusi maupun revolusi perkembangan genetik manusia baru dan unggul. Subjek pengamatannya yang sempurna atas objek program lompatan manusia dewa, mengajari DNA-nya sangat menarik untuk bahan kajian untuk suatu konsensus besar sebagai yang dicanangkan, atau sebarannya merasuk ke dalam struktur-struktur lebih luas, instansi, institusi, intensi dalam membangun ekonomi. Kerjasama holografis merekomendasikan Pancasila Krama, jalan Pancasila yang sistematik, reparadigmatisasi pendidikan akhir, merdeka belajar, determinasi tugas bergantung pada aplikasi nada cipta, angka kunci, dan semangat juang. Jangan salah, sempurnalah. Kerjasama holografis melalui 3 jalur utama, instansi, pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, dan kedua, institusi, pendidikan, riset, universitas, UNEP, UNHI, UHN, Sugriwa. Ini dulu kita 3 universitas dulu, nanti kalau dirasakan manfaatnya berkembang silahkan. Dari 1 menjadi 3, 3 menjadi 6, 6 menjadi 12. Berputarlah masa depan terus mengalir warna agung. Saya sendiri mulai menaruh hormat kepada ide Granoko dari tahun 1980 ketika saya malu kuliah di Fakultas Sastra jurusan Sastra Jawa Tuna. Secara intuitif saya merasa menangkap tanda kutip ide-ide beliau, tapi sulit sekali melogiskan. Saya senang menonton pagelaran yang beliau sampaikan, kayak pesan filosofis, nilai seni yang sangat tinggi, filsafat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, saya menugaskan seorang mahasiswa saya untuk mempelajari pemikiran-pemikiran beliau. Ialah pada Gusti Ngurah Yoga tadi beliau juga mengatakan pikiran beliau, tapi sebenarnya itu terstruktur, tapi strukturnya sangat makro ya. Saya sudah membaca tulisan beliau yang tadi ditampilkan, terus sudah berulang konsep-konsep yang sangat supra, itu menggetarkan saya, tapi ya saya tidak bisa membahasakan kembali. Ini kita membutuhkan teman-teman yang bisa membahasakan. Seperti tadi saya kagum dengan Ibu Cok, Sawitri, dan Juniarto, tampaknya sudah menangkap ide-ide beliau. Saya sebelumnya tidak sampai di situ. Nah, tadi satu pintas dari apa yang disampaikan oleh Pak Agung Budayana situ, dan saya sudah mendapat semacam kesimpulan bahwa kita di Bali ya, tradisi pendidikan, model pendidikan yang integral. Yang integral itu kurikulum manusia Bali, sehingga dalam hampir setiap tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ratu Aji Dewayanoke Granoke selalu ada kutipan di bagian manggala atau pembukaan tentang
Puspamala Pusara Anak Bangsa. Jadi semacam persembahan dari anak negeri yang melihat negerinya sedang bertumbuh dan bangkit untuk mencapai puncak-puncak kemajuan. Nah, dalam amatan saya sebagai salah seorang murid yang kebetulan sempat beliau ajar di mata kuliah semantik kala itu, dan termasuk juga sempat mengikuti berbagai aktivitas di Sanggar Perjuangan Mahabajra Sandi ya. Jadi Idewayan Oke Gran Oke ini adalah figur ya yang selalu menempatkan Indonesia itu sebagai orientasi berpikir dan apa yang beliau bisa kontribusikan. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemudian kita banyak sekali bisa membaca misalnya Pancasila Krama ya, bagaimana kemudian menjadikan Pancasila itu sebagai laku hidup ya, sebagai tindak lanjut dari penggunaan Pancasila sebagai dasar negara kita. Seperti halnya pada webinar ini, beliau bagaimana Pancasila, negara, membangkitkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila kembali, bahkan abad ke tahun ini ingin bagaimana mencapai generasi emas. Kalau tiang lihat ini seperti lahirnya emputan tular yang kedua di zaman ini. Kalau emputan tular meramalkan tentang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini yang akan bisa menjadi jembatan dasar negara Republik Indonesia. Kalau beliau Idewayan Gran Oke meramalkan, kalau tidak salah saya menanggapi, bagaimana Pancasila ini bisa melahirkan generasi emas di tahun 45. Hari yang dari Bali Utara, dari Desa Munduk, ya. Pada tahun 1992 kami mencoba mengembangkan desa wisata. Kemudian kami mulai membaca laporan-laporan internasional, di antaranya ada Cheshire Report. Itu di mana Cheshire Report itu menganjurkan Indonesia membuat mengembangkan pariwisata, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya. Di dalam studi itu disebutkan, hati-hati, tourism itu adalah drainage, pemeras alam, terutama air dan tenaga listrik. Karena tourism itu adalah consumption center, ya. Jadi pasti dia akan habis itu. Di samping itu, oleh karena perencanaan, saya kira zoningnya tidak beres di Bali, sehingga danau itu dikurang oleh warung-warung perumahan, sehingga semua hasil buangan rumah tangga itu juga jatuh ke danau. Sehingga menurut laporan dari Dr. Kartini, semua danau sudah keracunan. Paparan pidato yang menarik, dan saya kira dari dulu dengan keteguhan dan kejernihan yang sama dari Oke Gran Oke. Menurut saya sekarang ada 3 kecenderungan besar yang akan kita hadapi pada masa depan ini. 1, bahwa pekerjaan hibrid daring dan luring sekarang sudah menjadi normalitas baru. Itu artinya juga dunia pariwisata akan memasuki era bahwa dia mungkin secara fisik tidak lagi akan datang, tapi penjelajahan akan melalui pada kesadaran. Artinya metaverse, ini yang kedua, akan menjadi
kekuatan utama yang menjadi cara kita berinteraksi. Para industri-industri terbesar sekarang, seperti Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos semua, dan bahkan Google itu besar-besaran menginvestasikan, melakukan apa yang kita sebut eskapisme, ya, pelarian diri ke dalam realitas baru dengan mengatakan akan ada persaingan lagi untuk penjelajahan pada ruang angkasa. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang ini, apa yang diramal, apa yang dibayangkan oleh Granoke tentang konsep Manvantara, bahwa peralihan masa dari Manu itu saya kira sekarang ini mendapatkan momentumnya. Pencarian tentang dunia alternatif di luar dari dunia sehari-hari sekarang itu menjadi bersifat real. Muncul sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh Pak Granoke. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang diusahakan oleh Pak Granoke, saya pernah mengikuti ini, saya kira sudah hampir 30 tahun secara konsisten, dan sekarang mendapatkan relevansinya justru secara konkret dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih. Om Santi Santi. Adalah sebuah perjalanan panjang sejak tahun 2013. Saat pertama kali saya terajut, ya, terkelindan dengan komunitas Mahabajra Sandi. Kita kehilangan kejasatan. Saya mengistilahkan, dan sangat bermakna sekali ketika Guru Oka menyampaikan tentang kejasatan fisis dan ruh metafisis. Jadi dua hal itu yang tidak hadir di dalam sistem pendidikan kita. Kita lebih kepada jasad, jasad pun tidak khatam sempurna. Jadi masalah kosakata itu adalah masalah yang kita miliki hari ini sebagai self, sebagai self. Anak kita berkembang konsep dirinya dengan baik. Ketika penjasatan terkait dengan bagaimana kultural palatal cerebral di dalam peristiwa literasi di dalam diri manusia, kemudian bagaimana indrawi, penglihatan, pendengaran, pencucapan, penciuman, sensoris, motoris tidak hadir di dalam aksi, di dalam kita belajar. Maka inilah salah satu paradoks besar saat ini, kita itu tidak dikhatamkan di dalam keluarga. Nah, jadi miskin kosakata, miskin kosarasa, dan miskin kosamakna. Banyak orang dengan segala keilmuannya miskin, masih miskin kosakata. Jadi masalah kita hari ini adalah, ini agak sedikit mencemaskan, total illiterate, karena kita tak mampu membaca misteri sandi-sandi dari semesta raya. Jadi rasa hormat saya ketika awal bertemu dengan Bidawaian atas petunjuk dari Prof. Sukoyase, saya selaku mantan mahasiswa. Pertama-tama saya datang saat kuliah S2, apa yang Urah mau? Itu pertanyaannya kepada saya. Oh, begini Pak, saya ingin membahas tentang yoga, akan tetapi kaitnya dengan seni. Oh, ini teliti Bidawaian. Nah, maka datanglah saya ke Batu Kandi, terus menggali di bawah pimpinan dari Bapak Wayan Besto, guru saya. Ketika saya datang untuk melanjutkan menjadikan sebuah disertasi, Bapak Wayan Besto pun berkata ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Lagi dan guru, itu Wayan kau
Begitu selesai disertasi, sajikan itu kepada doyen, dan doyen pun menyatakan dengan kerendahan hati beliau, "Atuh, saya berbicara, ini masih parsial, masih jauh. Itu yang bisa saya perbuat, bisa persembahkan pada kerja kreatif beliau yang sangat sebagai super kreatif seperti itu. Praktisi pendidikan yang berkiblat kepada istilah pragmatis, jadi masih menggunakan logika berpikir, barangkali masih meraba-raba seperti itu. Ya, saya mencoba mulai kalimat dengan pendekatannya melalui niskamo karmo, karma yang membebaskan. Apa yang dimaksud karma yang membebaskan? Seperti matahari, beliau tetap bersinar walaupun apapun yang terjadi, tetap bersinar dan bersinar sepanjang masa, tidak peduli. Itulah kerja masif sampai beliau mengundurkan diri, konsentrasi kepada apa yang sesungguhnya harus dicari dalam hidup. Pemikiran-pemikiran beliau memerlukan satu taksonomi, tidak hanya satu taksonomi, memerlukan taksonomi yang multidisipliner, baik di bidang seni, di bidang kebudayaan, di bidang perekonomian, dan sebagainya. Nah, pekerjaan ini tidak gampang bagi dia. Kenapa? Jika Pak Granoke meramalkan bahwa di 100 tahun Indonesia merdeka, dalam hitungan skala 2045, artinya generasi yang akan hadir di situ adalah generasi yang barangkali belum dilahirkan sampai hari ini. Belum dilahirkan. Generasi yang barangkali dalam detik ini masih ada di dalam kandungan. Nah, generasi itu kemungkinan terbesar yang akan mewarnai dunia ke depan. Tetapi kemampuan otak atau neokortek kita setiap hari harus makin peka untuk menangkap fenomena-fenomena dunia, makin peka menangkap gejala-gejala dunia untuk mensetarakan. Ke depan tidak ada lagi dualisme dalam pemikiran-pemikiran itu. Nah, ini saya tangkap setelah Hidayat Granoke mengeluarkan konsep Parasaktimaya. Jadi perkawinan timur barat, perkawinan antara esensi timur dan esensi pengetahuan barat. Seperti kalau kita bisa bahasakan dengan populer, insting berhati Buddha, begitu. Insting yang berhati Buddha. Tapi Pak Granoke memberi kita visi yang luar biasa, bahwa kerinduannya pada kebersatuan Nusantara ini, fokusnya pada bangsa ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Bune Yasir, bahwa kita bangsa ini harus membangun planetnya sendiri, untuk membangun keningratannya sendiri, untuk memberi warna pada dunia, bahwa di situ Bali memegang peranan penting untuk memberi kisi emas bagi pembangunan kemanusiaan ke depan. Butir-butir penting yang perlu dijadikan topik-topik pembahasan agar pendidikan kita ke depan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang bersifat holistik. Karena selama ini pendidikan kita itu cenderung hanya lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Yang metafisik sering kita abaikan, sehingga terjadilah ketidakseimbangan. Di dalam kaitan ini saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh
salah seorang tokoh kita, Pak Grana Kogong, di dalam mencari pemikiran-pemikiran yang supra kreatif untuk menambahkan yang bersifat physical kreatif ini. Sebab kalau tidak seperti itu, kita akan mandek hanya pada persoalan fisikal ini. Sedangkan yang bersifat non-fisik itu tidak pernah kita jamah. Dan bagi saya, inilah sumbangan terbesar dari seorang Grenoble untuk memberikan kita pencerahan agar di balik persoalan fisik kita terus mencari seperti cara kerja beliau agar kita menemukan sesuatu walaupun tidak mungkin akan kita temukan dengan mudah. Baik, tiba saatnya sekarang pada agenda yang dinanti-nanti. Tapi sebelumnya Bu Cok, ini berbahagia sekali kita ada Pak Prof. Surya Dharma, guru kita, narasumber kita, guru kita di Mahobajra Sandi. Ada juga sampun juin. Kenak-kenak Prof, ada juga beli redike puniki. Kakak seperguruan. Dan juga Pak Putu Eka Gunayasa, wonten Pak Gusti Sudarto juga. Dan titiang nuni lali menyapa Bapak Ketua Panitia titiang ampura Pak Yoga Sumadi. Tinggi starte kena. Tinggi Bu Cok, ini narasumber kita ada hari ini kan wonten Bu Luciana Ferrero. Nah, ini Pak Prof. Surya Dharma sampun bergabung. Swastiastu, Rahayu. Inggih kenak-kenak Prof. Sukses mudahan puniki. Mengalir niki inggih. Ada Ibu Luciana Ferrero dan juga adik-adik kita Putra Dharma Gunawan dan kawan-kawannya. Beli Jun kayaknya niki durung tergabung sampai detik ini Bu Cok. Kemungkinan niki Jun belum bangun loh. Karena beberapa hari kemarin Beli Jun sempat berkabar kondisinya ngedrop kocap. Tinggi karena Jun memang mempunyai problem ring internetnya di dalam. Inggih. Dari niki anak-anak MBKM juga kecebubuk puniki Bu Cok. Satu ada opname Harry baru saja pulih tapi dia juga hadir hari ini. Ya dumogi sami sehat. Kuat, inggih Bu Cok titiang sukserahang dialog imajiner pagi ini ring Bu Cok. Terus. Waduh, Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng. Wah, saya mau meniru nih gaya-gaya stasiun bahasa-bahasa Bali modern. Rahajeng semeng. Wah, semoga semua sehat seger oger sadi rahayu sareng sami. Hal yang membuat saya bahagia hari ini dititahkan itu sebagai moderator. Kenapa? Kalau menjadi moderator itu menjadi lebih enak karena semua pemikiran akan saya serahkan kepada pendapat mereka tentang Mahabajra Sandi. Hari ini biasanya kalau jadi narasumber ke Mahabajra Sandi itu pilihannya Mahaguru Mahabajra Sandi itu nggak main-main itu. Diteliti dari lama itu. Nah, hari ini, ini menjawab sesuatu yang melakukan hubungan pergaulan ini sebenarnya Bumi Bajra. Bumi Bajra adalah sebenarnya kayak gini loh. Kalau ada cawan pastry dalam sebuah ruang laboratorium di Ingsaku yang lama, maka Bumi Bajra itu sudah nampak mekar di cawan itu. Ada 5 putra-putrinya Pak Grenoble. Sekarang itu semua sudah menjadi manusia dewasa, memasuki masa grehasta. Mungkin tak terpikirkan 21 tahun atau 30 tahun yang lalu ketika Grenoble bersama keluarga mengawali Mahabajra Sandi ini. Tak terbayangkan ketika pada suatu hari saya misalnya
menginterview beliau. Pertanyaan saya, mengapa memilih kesenian? Dalam pola asuh loh. Terus bagaimana kalau orang tuanya tidak bisa main musik? Wah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya pada saat itu. Dan pertanyaan saya yang paling nyelekit saat itu adalah, apakah benar Pak Grenoke melarang putra-putrinya nonton televisi? Masih hitam putih sih televisi waktu itu. Kebayang. Nah, apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Grenoke 30 tahun sekarang ini, oh Anda ini paling berbahagia hari ini sudah bisa nonton melalui YouTube, sudah bisa nonton melalui FB, bisa membaca karya-karyanya Pak Grenoke dengan meminta mengunduh sama Dayuani beberapa catatan tulisannya sepotong-sepotong, ataupun kemudian berrelasi sosial, bergaul loh dengan putra-putrinya Pak Grenoke di Bumi Bajra. Nah, yang harus Anda tahu, pada hari ini kebahagiaan yang luar biasa, sebenarnya sisi kehormatan yang luar biasa di era keinginan seluruh bangsa. Sebenarnya ini meniru pemikirannya Pak Jiran, saya pikir Nadine Makarim ini. Revolusi itu, moralitas itu memang mulai salah satunya dari tiga suku kata. Kalau Pak Gren itu bilangnya 3 suku kata. Salah satunya itu adalah, saya bacakan ya, biar nggak salah. Saya ini orang penggemarnya Pak Gren, ngefans saya. Itu adalah salah satunya kalau mau menuju planet 2045, itu adalah kita harus membangun jembatan bintang menuju planet Mahasurga, surga bumi itu. Puitik sebenarnya kata-kata ini, tetapi tegas. Sebuah hulu bergerak menuju pusar. Wahai, selamat pagi Ibu Luciana Perero. Selamat pagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, sebentar, sabar. Jangan memperkenalkan diri dulu. Ini saya menenangkan mahasiswa. Karena ini belum tamat kuliah loh. Ini anak-anak ini diundang terlalu berbahagia, terlalu mewah sekali bagimu ini sebenarnya. Coba, saya mau lihat Dharma Gunawan. Selamat pagi, Gun. Abang Gun. Saya biasanya memanggil anak-anak ini Abang Gun. Lalu saya akan menyapa, tunggu dulu. Harry kemana? Oh, Harry mana? Belum mandi pasti anak ini anak ini belum mandi. Oke, Galuh Intan coba. Galuh Intan. Pokoknya semua yang kecuali Mang Yun ya. Mang Yun hari ini harus opname. Jadi ini Bapak Ibu semua ada 6 mahasiswa yang berbahagia sekali menikmati proses cawan pastry itu, laboratorium yang awal itu. Dia itu berada di lantai emas sebenarnya. Nah, dia bertemu dengan generasi emasnya Mahabajra Sandi pada dekade 1. Ya, itu yang selalu dari dulu menjadi bahan pertanyaan anak muda kune. Pak Grenoke pernah pada tahun 1991 menyampaikan kepada saya, tiangi pidana kedekine di desa, ngabek kendang liugati ke Badung. Ya, dan saya menyaksikan ketika pemelaspasan Pak Krane itu. Jadi adik-adik selamat datang dan jangan gugup dan gemetar. Bicaralah sesuai diri hatimu. Di sini adalah ruang itu. Buka mata, lihatlah mandala tercipta. Gitu nasihatnya Pak Gren biasanya. Ya, Bu Luciana Peraro, Anda ini biar kawan-kawan semua biar tahu ya. Dia ini sebenarnya penerjemah yang keren banget. Saya baca ini, Anda tidak hanya di Bali aja ya. Keliling-keliling ini Anda ini di Indonesia ini. Ya. Terus Anda menguasai banyak sekali bahasa ini. Kalau saya, untung saya nggak jarang bergaul sama Anda karena pandemi ya. Kalau saya gosipin Anda itu di belakang Anda, itu pasti Anda ngerti ini. Banyak sekali dia menguasai bahasa. Jadi jangan gaya-gaya ya yang merasa sudah menjadi penerjemah. Jangan-jangan dia sudah bisa huruf bahasa Bali ini. Kalau bahasa Bali tenang aja, saya kurang mengerti. Alah, gayanya Bu. Dia dihadirkan saat ini sebagai dengan gaya volunteer, dengan gaya relawan. Jadi saya tahu ini adalah model
niskame karma namanya Bu Luciana Ferraro. Bekerja tanpa pamrih. Nggak pernah tuh saya cerita dengerin dari beberapa teman yang dipotret sama Bu Luciana Ferraro ini harus ngasih bayaran atau bahkan senang hati dia nge-share ke saya, nge-share kemana-kemana tentang berbagai kegiatan Mahabajra Sandi. Jadi kalau saya menerjemahkan pemikiran-pemikirannya Pak Grant itu santai sekali saya. Salah satunya Bu Ferraro, Luciana, kenapa Anda diizinkan masuk nih ke ruang pemikirannya dari Ingsaku ini. Ini salah satu model virtualnya kami ini sebenarnya berakar dari Parung Param itu adalah Anda itu sudah melangkah memasuki niskame karma itu, bekerja tanpa pamrih. Gitu. Ya. Oh, selamat datang Bu Luciana. So, bagaimana? Selamat pagi. Apa yang Anda ingin ceritakan? Jadi Gun, kawan-kawan, tenang ya. Habis Bu Luciana baru. Bu Luciana, kapan nasib Anda malang benar begitu bertemu dengan kami ini, anak-anak Mahabajra Sandi di bumi Bajra Sandi ini? Oke, sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Galuh. Galuh yang mengorbankan waktu untuk mendampingi orang Gatek ini yang nggak bisa online. Semua itu. Nah, tuh, lihat, turis aja nggak bisa online. Makanya jangan mengira. Gitu. Nanti kita akan ngomong tentang revolusi ini. Cara pandang globalisasi dalam versinya Pak Grenoke ya. Silakan Bu Luciana. Ya, kapan ya bertemu? Sepertinya sudah bertemu dengan Dayu Ani agak lama. Sudah ada foto beliau dari 10 tahun yang lalu. Tapi saya belum begitu mengerti itu Bajra Sandi apa itu. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu saya mulai bergabung dan saya minta izin untuk foto proses tarian. Jadi dari awalnya sampai pentas. Karena itu bagi saya sangat penting. Itu karena biasa orang dari luar kalau datang nonton tariannya, ya cuma pentasan. Jadi waktu di pentas. Tapi latar belakangnya semua pengorbanan dari semua kan, dari penari, dari koreografer, dari yang mendampingi mereka, orang tuanya, semua itu penting sekali. Dan itu yang saya mau angkat supaya bisa mengerti bagaimana itu pekerjaan mereka yang mengabdi ya pada budaya itu. Luar biasa sekali ya, jeli sekali. Berarti hatinya Bu Luciana ini lembut sekali ya Bu Luciana. Ya, behind the scene, di balik panggung. Iya. Di backstage-nya para pergini. Ya, saya lihat anak-anak kalau latihan itu sampai sakit segala tidak pernah komplain. Selalu mereka ikut perintah dari koreografer, selalu dengan senang hati. Dan ya itu yang saya bagaimana saya sangat menghargai, dan saya menghargai bahwa saya diperbolehkan ikut proses itu. Biasanya kan sekarang itu Bu Luciana sering kali yang dipakai pencapaian gitu, bahkan oleh kampus seni, bahkan oleh sistem pendidikan kita, mau dia sampai gelarnya doktor, PhD dan sebagainya, itu instan. Ya. Penghafalan teori. Tetapi di Mahabajra Sandi itu tradisinya adalah proses ini. Dari fisika ke metafisika, di batin itu yang dibangun. Itu seruan Pak Grenoke, itu seru sekalian alam disebut sama Pak Grenoke, Bu Luciana. Jadi saya membuka sedikit-sedikit bagi Anda yang bergabung. Bagaimana sebenarnya cara membangun sebuah kelembagaan manusial. Manusia itu tidak hanya fisik saja, tetapi di dalamnya ada otak dan perasaan. Di situ akarnya, kuncinya, kata Pak Grenoke pada suatu wawancara dengan saya. Kesadaran. Kesadaran. Saat ini seluruh dunia itu
pendidikan mau belajar matematika, jago matematika. Dan Pak Grenoke tidak segan-segan loh. Ini saya menginspirasi juga pada Pak Gusti Sudarte, dosen-dosen isi Denpasar yang semuanya memakai jalan kesenian sebagai pengasuhan anak-anak kami yang kuliah ke dalam ke sana. Ada disebutkan oleh Pak Grenoke, kita akan memasuki era visionis. Era visionis itu, Pak Grenoke itu membuka wawasan begini. Saya itu ini make nih, semua hal yang kalian sebut di dunia ini sebagai lokal, sebagai tradisional, dan sebagainya. Tetapi kemudian apa yang dia tulis? Manusia peramal kimia polimat memberi penjelasan lengkap tentang fenomena dunia dan arti kesejatian. Pak Grenoke menunjukkan dirinya kemudian dengan, maaf ini suara ponakan saya masuk, televisi BBC Knowledge the Element episode 2, kata Pak Grenoke. Di situ menyiarkan secara berulang tabel periodik Mendeleev yang telah dirintisnya sejak 1869. Saya maunya bilang kepada adik-adik semua ini, yang gahol luar biasa itu. Kalau Anda sekarang bertemu dengan Arya Satyani, Catur Arya Satyani, itu udah kurikulumnya Pak Grenoke waktu kanak-kanak. Karena itu artinya 4 dasar dari pendidikan pengasuhan Buddha. Itu. Catur Arya Satyani. Terus kalau Anda mendengar nama Dayu Barali, ya adiknya itu adalah cara untuk Pak Grenoke mengingatkan bahwa dia memasuki tahapan samadhi dan sebagainya. Bahan bacaannya Pak Gren pasti Sangkamayani kan. Gampang kok mempelajari ini, jadi nggak usah ruwet-ruwet gitu. Ya, jangan takut itu. Lalu saya nanya lagi pada Bu Luciana. Bu Luciana, dari pengalaman Anda, ini kan Anda 27 tahun meskipun dibilang dari tahun 1997. Ya, sekitar dari sudah ada 43 tahun di Indonesia. 43 tahun di Indonesia. Ya. Anda kan pasti bisa membandingkan apa yang terjadi sama anak-anak dalam asuhan pola Mahabajrasandi ini dibandingkan itu. Anda juga kan memotret tuh para seniman-seniman lain. Di Bali ini kan profesi seniman ini bersatu dengan profesi karir yang lain. Nah, dengan katakanlah Anda kan mempunyai latar belakang sekolah art. Apa komentar Anda dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh Mahaguru Bajrasandi ini? Justru itu yang saya suka, karena itu saya konsentrasi di situ. Kalau saya lihat anak-anak, semua sopan santun. Yang itu sesuatu yang sudah mulai kurang ada ya. Saya kalau ikut mereka dalam fotografi, saya diterima. Jadi bukan lihat, oh ini bule tua sih, kok ikut-ikut apa sih. Ada juga di tempat lain, kok dadong mau apa sih. Itu nggak pernah begitu. Jadi saya merasa betah dengan mereka. Meskipun beda umurnya banyak toh, saya merasa betah sekali karena saya lihat mereka tahu sopan santun. Tahu juga itu mungkin karena latar belakang pendidikannya, yoga, meditasi, itu yang membuat mereka tahu beda dari yang lain. Jadi sekarang dulu waktu saya mulai foto, semua saya mau foto ini, mau foto itu, mau foto yang lain. Akhirnya saya pikir nggak bisa semua, saya harus konsentrasi di beberapa hal di mana betul-betul saya merasa ada hati saya ada di situ. Dan di situ ketemu Dayu Ani dan Bajrasandi, dan di situ saya senang sekali. Jadi di mana saja mereka latihan, saya berusaha ikut supaya bisa lihat prosesnya dari mereka yang betul-betul itu saya tak tahu ya, tidak ada kata untuk katakan itu. Saya lihat juga sesuatu yang saya lihat di balik behind the scene itu selalu ada counterpain, salep counterpain. Berarti ini salep counterpainnya untuk apa itu kira-kira? Kita ngobrolin, kita gosipin aja, kita gosipin ini supaya
Nanti kita laporkan sama Maha Guru ini apa yang dilakukan kenakalan anak-anak kami ini ketika berlatih dengan anak-anak. Kami selalu, karena itu sudah Mandala tercipta. Jadi semua orang yang memasuki proses bersama Maha Bajra Sandi melalui Bumi Bajra itu harus kita tahu dampak-dampaknya, Bu. Gitu. Karena kita akan membuat insanku, istanaku ini laboratorium yang lebih luar biasa. Jadi kita juga harus introspeksi untuk beberapa hal. Itu nanyain nggak, kenapa Dayuani dan kawan-kawan itu harus selalu bawa counterpain? Ini saya harus bertanya. Sebenarnya anak-anak yang bawa counterpain karena ini ada upaya membela Dayuani ya. Ya, ini tanya aja sama Adit. Adit yang betul-betul sadis dalam latihan. Sehingga itu ada banyak pengorbanan dari mereka. Dan itu yang orang yang cuma lihat pentasnya tidak akan mengerti kalau tidak ada dokumentasi. Ini harus didokumentasi. Harus betul-betul menghargai mereka dan itu seni mereka. Jadi di situ saya bergerak. Terima kasih Bu Luciana. Saya mau menyampaikan kepada kawan semua, kalau bukan hati yang lembut dengan kecerdasan, bukan sekedar kecerdasan otak, ini kecerdasan emosional. Bu Luciana Ferraro ini sebenarnya berlatar belakang sekolah musik dan menguasai begitu banyak bahasa. Saya selalu takjub. Kenapa ya Bu Luciana ya, kalau orang-orang yang jago-jago bahasa itu, Pak Gran ini kan, Pak Granoke ini kan basisnya ini holistik, linguistik, wah segala macam pokoknya yang bahasa kata, wah sampai suku kata dan sebagainya itu pasti jenius sekali ya. Bu Luciana, Anda rendah hati sekali mendekati anak-anak itu. Lalu apalagi yang Anda tangkap? Anda bisa nggak memperbandingkan? Karena apa? Di Bali, di Indonesia seluruhnya, menteri kami, presiden kami ini sedang mendorong sebenarnya menuju, sebenarnya dalam bahasa yang lain, saya yakin ini akan dipakai nih. Planet menuju planet 2045 itu artinya dari sekarang Pak Granoke dan kawan-kawan gitu maksudnya dengan keluarganya itu bersiap menuju 1 abadnya Indonesia loh. Seperti apa nanti pendidikan kesenian yang dipakai basis dalam konteks ini, dan itu berkaitan sekali dengan fisika dan sebagainya sebenarnya. Dan kemudian kita tahu saat ini ketika pandemi terjadilah penyakit mental, psikis, emosi itu. Obatnya itu memang salah satunya adalah linguistik. Melalui linguistik itu kita akan tahu musik. Dari musik itu kita tahu. Bu Luciana, saya meminta tolong untuk Anda untuk menceritakan. Adakah anak-anak yang bergabung dalam proses itu dalam pengamatan Anda selama 3 tahun ini sebenarnya memiliki, ya secara perasaan kita bisa mengamati bahwa tidak percaya diri atau gimana dan kemudian dalam prosesnya itu bisa berhasil tercapai? Saya sih nggak lihat ya mereka tidak percaya diri. Mereka profesional sekali semua. Jadi apa saja yang perlu dilakukan tanpa banyak omong ini itu dilakukan sudah. Itu saya setuju dengan Bapak Granoka mengenai itu moralitas ya pentingnya ya. Ini yang sekarang ada krisis moralitas. Itu jadi anak dari kecil harus diajarkan bagaimana ini seperti ya yoga, meditasi, sopan santun, semua itu penting. Sekarang menurut saya di banyak tempat saya tidak lihat itu lagi. Karena itu saya bergabung dengan itu Bajra Sandi karena ya saya merasa betah di lingkungan itu. Lingkungan yang saya kenal dan saya betah. Itu aja. Tunggu. Saya bukan berarti akan stop interview dengan Anda, karena ini memang sesi dialog disebut sama panitia hari ini itu. Nah, saya akan mengundang Dharma Gunawan, Galuh Intan, semua harus buka nih, ini biar kelihatan tampang-tampang kalian yang kece-kece itu. Abang-abang sama mbak-mbak sudah. Mana nih Galuh Intan juga kelihatan kan di sebelahnya Ibu Luciana, mendekat aja ke Bu Luciana. Kemudian Heri udah mandi nggak? Heri Eka.
Terus kemudian mana lagi tuh gayanya anak-anak ini Ratu pelung utaran titiangi utang lugre. Terus mana lagi ini yang lain hanya yang apa? Nah ini saya tahu ada dosen-dosennya juga. Jadi selama 3 bulan Maha Guru Bajrasandi berkenan menerima 6 mahasiswa isi dan pasar dalam program baru pemerintah pendidikan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah yang disebut dengan kampus merdeka, belajar merdeka, merdeka belajar. Sementara sesungguhnya Maha Bajrasandi dimulai dari keluarga batihnya Granoka sebagai Maha Guru Bajrasandi, cikal bakal Maha Bajrasandi ini dengan konsepnya itu sebetulnya menjadi kurikulum, model kurikulum belajar bukan hanya mencapai merdeka belajar, tetapi kemahardikaan, kesadaran dan kelepasan. Itu yang dilakukan sehari-hari, itulah yang kemudian menjiwai yang dimaksudkan oleh Bu Luciana Pereiro itu niskame karma itu. Bekerjalah engkau tanpa pamrih. Bekerjalah kau tanpa pamrih, buka mata, lihat cipta apa mandala tercipta. Saya ingat sekali itu diserukan sama anak-anak kecil itu di sekitar saya. Sarwo prani, urip gitu. Oke, Dharma Gunawan. Coba. Ini saya kalau nyelasin CV-nya 6 anak ini pusing juga saya. Kenapa kamu memilih Maha Bajrasandi? Bukankah di Maha Bajrasandi Bu Guru Dayuani itu juga galak? Kalau Intan, siapa lagi ini? Bukankah Ibu Guru Dayuani itu galak? Dan kamu sudah pasti dengarkan bisik-bisik tetangga seperti lagu dangdut itu. Betapa ketat dan susahnya berhadapan dengan Maha Guru Bajrasandi itu. Coba jelaskan Dharma Gunawan, apa alasannya? Baik, terima kasih Bu Co atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Atu Idewayan Granoka, selamat pagi. Lalu juga kepada Ibu Co sebagai pembina juga. Saya mengucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Yoga Semadi. Lalu kepada Wigos Homo, dan mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen yang join dalam webinar kita pada pagi hari ini. Di sini sebenarnya alasan saya mengapa saya memilih Yayasan Bumi Bajrasandi sebagai mitra kerja, karena pertama saya melihat sosok Atu Granoka sebagai pelopor berdirinya Maha Bajrasandi ini. Karena yang ketahui sebelumnya Tuaji Granoka ini adalah seorang seniman, budayawan, sastrawan yang hebat, dan saya jujur ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Karena dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah menurut saya sebuah kesempatan bagi saya bisa mengembangkan potensi saya, bisa menambah ilmu-ilmu baru yang mungkin di kampus tidak saya dapatkan, saya bisa dapatkan di sini. Lalu setelah itu, tentu karena ada Ibu Cok sendiri sebagai pembina, saya mengetahui Bu Cok di sini adalah seorang aktivis perempuan, seorang penyair hebat, seniman serta budayawan yang terkenal. Saya kalau di Maha Bajrasandi saya anak-anak, sama nasib saya dengan Dayuani dan kawan-kawan. Bener. Itu citra publik ya, itu gosip itu. Itu. Terus mana? Saya mau ada suara dari Galuh Intan. Galuh, ini salah satu metang lugre pelungguh Dwayanoke Granoke puniki Galuh Intan ini bagus sekali menyusun virtual. Jadi konsepnya Merdeka Kampus ini salah satunya adalah menuju tentang itu sebenarnya literasi virtual. Dan Galuh ini menarik sekali caranya. Meskipun ya tentu dengan kayak anak mudanya gitu. Anak-anak ini bagus-bagus sekali loh menyusun ini. Ini akan menjadi literasi virtual tentang seni. Coba Galuh, kenapa kamu memilih Bumi Bajra itu? Ya, karena Bumi Bajra itu orangnya, keras-keras sekali orangnya di situ, disiplin dan pendiam sekali. Itu, coba.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebenarnya pada awalnya saya tuh melihat Ibu Dayuani di kampus selalu menekankan untuk literasi. Saya ini dari awal memang sudah tertarik dengan riset dan penelitian. Salah satu dosen yang saya kagumi yang selalu menekankan dengan literasi itu Ibu Dayuani. Ketika ada MBKM, sepertinya Niki cocok dengan Ibu Dayuani. Setelah saya masuk, ternyata lebih dalam di Bumi Bajra ini ternyata dibina oleh Ibu Cok Sawitri, yang ternyata juga adalah seorang seniman multitalenta, salah satunya sastrawan yang sangat luar biasa sastrawan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah saya lebih masuk lagi, saya mengetahui bahwa ada maha guru yang sangat luar biasa lagi, yaitu Bapak Gren Oke. Nah, di sini juga sangat menekankan sastra itu. Saya gini, oh, di sini cocok saya untuk pengkajian. Setelah saya bergabung, dijelaskan bahwa literasi itu tidak hanya membaca sebuah tulisan. Di sini saya mendapatkan pencerahan dari Ibu Cok bahwa literasi itu bisa dalam bentuk video ini. Saya kemudian mengembangkan dalam TA saya, sepertinya ini cocok saya jadikan video hasil kajian agar lebih menarik, memberi inovasi baru karena di kampus juga saya ingin menciptakan inovasi baru nih, berbeda dari teman-teman yang lain. Terus akhirnya saya pilih itu. Nah, di sini saya merasa, wah, ini cocok Bumi Bajra dengan saya itu. Tapi saya tidak berani menjamin apakah dosen-dosenmu mengerti. Saya tidak berani menjamin. Kalaupun kami menginspirasi bahwa kampus merdeka itu bukan pengertian bebas dan sebagainya. Tetapi ada kurikulumnya. Tapi kadang-kadang membaca kurikulum itu kan saya ngerti banget. Berinterpretasi dan sebagainya. Tetapi kalau di Maha Bajra Sandi ini, dia lembaga, sebenarnya lembaga bukan berarti di mana kampus maha besar loh ini sebenarnya. Jadi prinsipnya itu kemahardikaan gitu. Jadi Galuh Intan lakukanlah. Memang pahit, Pak Gren Oke itu lama sekali untuk dia dalam satu wawan interviewnya itu cerita kepada saya kalau itu tuh bagaimana dia ditertawai bahkan oleh orang-orang sekitarnya. Digosipin lagi, wih gitu kerasnya loh, anak-anaknya nggak boleh nonton TV gitu. Sekarang coba demam gadget ini. Kayak apa? Pak Gren dari dulu bukan berarti nggak boleh bergaul, bukan berarti itu ada fase-fase. Ini yang disebut sebenarnya oleh Pak Gren itu adalah harus ada titik balik. Maha windu dan solusi yang mengatasi. Harus ada Bapak Ibu dosen, mau dia doktor, profesor, dan sebagainya, harus ada penegakan disiplin moral kreatif titik balik. Itu sebutannya Pak Gren. Pembalikan supremasi menurut arah yang sebenarnya sebagai pancaran pergeseran epistemik barat kembali ke timur raya. Dari Renaissance ke Prabansanta. Ini terbit matahari bulan di atas tahta mahkota kesadaran. Nih kesadaran di sini nih bergeraknya. Itu sebabnya anak-anak Maha Bajra Sandi, Bumi Bajra dalam penampilannya bergaul, dalam proses kreatifnya berhadapan dengan pelatihnya, berhadapan dengan orang lain, dia harus santun. Itu karena apa? Ini supaya damai penuh arti sukma. Inilah hologram dunia baru menuju planet 2045. Biar tidak ruwet Anda mengartikan saya itu. Kalau Bapak Ibu dosen ingin gitu merasa tidak frustrasi ketika mengajar di depan kampus atau membuat gagasan itu, buka hati Anda. Pasti tercipta mandala baru. Tegakkan disiplin moralitas. Jadi bukan siap gerak. Dan itu perlu proses, Galuh. Ya, jadi selamat datang pada proses itu dan tidak mudah menawarkan itu apalagi pada dosen-dosenmu yang sudah rutin sekali menjadi dosen. Udah nggak bisa dia melihat dunia yang lain sebenarnya. Tapi berkat kamu, itu niskama karma itu akan terwujud di sana. Mana nih Harry? Halo Harry. Harry Eka.
Kice ya nak Ya, halo Ibu. Wah, ini Oh, di ruang mana, Swastiastu? Di Ini Bajra Sandi. salah satu yang keren nih karyanya, bikin rejang itu. Meskipun saya sempat protes sama Dayuani. Ini lama-lama rejang ini kok dijadikan tren dibuat. Oke, tetapi di sana ternyata ada Balai Agung, bolehlah. Rekonstruksi kepada arkaik, boleh. Silakan Heri, ngapain, kenapa Abang memilih Bumi Bajra, dalam hal ini Mahabajra Sandi. Kan udah denger, kan pasti kenal Gostorang dan kami semua. Yang susah sekali diinterview, susah sekali diajak ngobrol lama-lama. Oke, apa alasannya? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Ibu. Mungkin yang memilih mitra kerja di Bajra Sandi itu pada awalnya karena memang dari awal semenjak saya memilih mata kuliah MBKM ini, saya ingin membuat karya rejang yang dimana nantinya bisa berguna bagi masyarakat desa, khususnya di desa saya sendiri gitu. Karena latar belakang saya ingin membuat rejang itu pun karena melihat sering banyaknya karya-karya yang setelah selesai ujian, habis itu tidak pernah lagi dipentaskan atau dipergunakan. Maka dari itu saya ingin membuat suatu karya tari yang nantinya bisa terus berguna atau terus digunakan dan terus ditarikan gitu. Makanya timbul keinginan saya untuk membuat rejang. Rejang ini timbul karena saya sempat melihat fenomena di rumah saya sendiri pada saat upacara agama. Habis itu euforia dari masyarakat untuk menarikan tari rejang itu sangatlah besar sekali gitu. Walaupun daerah saya sendiri tidak memiliki tari rejang. Nah, dari situlah timbul keinginan saya untuk membuat tari rejang. Nah, setelah nikah dengan adanya MBKM Niki, saya merasa tepat kalau saya memilih mitra kerja di Bumi Bajra. Karena Tiang juga mengingat Bu Dayuani, dia sudah pernah untuk merekonstruksi tari rejang, dan apalagi juga di sini terdapat Ibu Cok yang mendalami tentang sastra-sastra tentang tari rejang. Dan wawasan ini saya juga akhirnya begitu banyak saya dapatkan di mitra kerja Bumi Bajra ini. Dari yang saya tidak paham akan tarian rejang, saat ini mulai paham, habis itu bagaimana tari rejang, dari mana dia ditarikan seperti Bu Cok tadi ungkapkan dari Balai Agung seperti ini. Mungkin demikian, Ibu. Oke, saya kembali kepada Ibu Luciana Ferraro. Jadi ini ada 6 mahasiswa, tapi yang satu ada sedang diopname nih. Bukan karena proses kreatif, tapi dia ini memang cuaca akhir-akhir ini Mang Yun itu sangat, saya pikir dia salah satu akan nanti menjadi kreator yang keren banget kalau dari obrolannya dan sebagainya. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Luciana. Ibu Luciana, Anda itu kan kalau saya lihat dalam riwayatnya itu pasti mengalami proses sekolah art di luar ya, dan sering menjadi translator dari berbagai kegiatan yang luar biasa. Berikanlah kami sebuah cerita perbandingan apa yang terjadi, dan pasti Anda jauh lebih beruntung daripada kami menonton pertunjukan-pertunjukan besar di panggung-panggung dunia itu. Pasti punya kesempatan itu, bahkan yang maksud saya panggung besar dunia itu ya bisa nonton di Afrika Selatan langsung tarian, langsung bisa nonton di Kalimantan dan sebagainya. Jangan panggung besar terus langsung pikirannya ke Sir Arnaul. Panggung besar itu di alam loh. Oke, silakan Ibu Luciana. Sebenarnya latar belakang saya sebagai penerjemah. Jadi banyak saya ikut meeting yang besar yang di mana-mana, tapi tariannya sebenarnya tidak terlalu saya lihat. Saya mulai menikmati tarian sebenarnya di Aceh. Di Aceh waktu orang Gayo. Tarian orang Gayo saya paling suka. Iya. Bagus sekali. Gayo juga ada syairnya yang dimana bisa 7 hari 7 malam loh, berbalas pantun, menari dan bisa sampai pingsan, sampai trans. Di Indonesia mulai menikmati tariannya.
Jadi lihat tarian itu di Aceh senang sekali. Setelah itu di Jogja saya baru kenal dengan tarian keraton. Tarian keraton itu yang penuh estetika. Itu sih bagus sekali. Dan estetika sangat ditimbulkan ya. Setelah itu Bali. Bali dengan itu sepertinya cepat-cepat gerakannya semua gini beda sekali dengan tarian Jawa kan. Tetapi begitu saya ketemu dengan Dayu Ani itu saya lihat gerakannya lebih mirip yang Jawa karena estetika penting juga dalam gerakan itu. Jadi bukan cuma itu lari-lari ke sini ke sana ini ya memang bagus toh itu tradisional. Tetapi saya lihat di situ itu ototnya harus gerak. Mana sih tahu ototnya harus gerak gimana? Ini harus. Jadi saya mulai betul-betul mengerti itu artinya estetika. Dan saya coba kalau bisa dalam foto saya di situ coba merekam, mendokumentasi itu. Ibu Luciana ada bikin slide nggak untuk memperlihatkan foto-foto yang dimaksud? Maaf, saya tidak. Aduh, galuh itu kesempatan loh kita curi dokumentasinya. Dokumentasi di Galuh itu harus dari sekarang Galuh. Inilah caranya saya. Ambil dokumentasinya itu kumpulkan santai pada suatu hari pasti berguna. Terus lalu lanjut Bu Luciana. Saya sebenarnya sudah deg-deg plus nih ada foto-foto bagaimana menangkap energi otot ini. Oke. Kalau tadi tanya, ada foto? Nggak ada. Saya langsung jadi grogi gimana nggak ada fotonya untuk dipertunjukkan. Sorry ya, maaf. Saya malah dari tadi malam sudah pikir, saya harus ngomong apa sama karena menurut saya ngomong di depan umum agak sulit. Saya sembunyi di balik kamera. Di balik kamera supaya saya bisa lihat, merekam itu dengan tenang gitu. Kalau harus bicara sulit terus. Betul-betul sulit. Maaf ya. Jadi gitu. Lalu ini si Dharma Gunawan gimana? Dharma? Jadi karena Dharma ini jadi juru bicaranya dari mahasiswa yang ikut MBKBM ini. Dharma, apa yang ingin kamu sampaikan hari ini? Dari Bernam ya, mewakili Bernam ya. Apa yang kamu ingin sampaikan? Dan setelah itu saya akan mengundang semua teman-teman untuk boleh menyampaikan proses diskusi ini, ngobrolin tentang kami. Oke, silakan. Masih mute. Baik, oke. Baik Ibu, makasih Niki atas kesempatannya. Sebenarnya di sini Gun mewakili teman-teman ingin menyampaikan mengenai kolaborasi kami bersama Yayasan Bumi Bajra. Di sini yang pertama kami ingin memberitahukan kepada rekan-rekan sekalian bahwa mahasiswa SI Denpasar saat ini mengambil dua bentuk pembelajaran di Yayasan Bumi Bajra. Ada yang mengambil studi atau proyek independen, ada yang mengambil riset penelitian. Nah, dari studi atau proyek independen tersebut akan menjadikan mahasiswa tersebut membuat sebuah karya yang besar. Nah, oleh karena itu, saya sendiri bersama Heri Eka dan Mang Yuni telah berkolaborasi bersama Yayasan Bumi Bajra Sandi untuk mewujudkan impian-impian kami. Selain itu, ada juga yang mengambil pekajian atau riset penelitian. Ada Yoga, ada Novi Apsari, dan ada Galuh Intan Rekasiwi. Di mana mereka juga adalah calon-calon peneliti muda yang kedepannya juga akan mengemukakan hasil-hasil riset mereka. Ada yang meriset tentang karya gen, ada yang meriset tentang skala niskala, dan juga ada yang meriset tentang kolaborasi karya Budayu Ani, sarang Pak Diana, tentang telek nyandar. Seperti ini ke Ibu Cok. Untuk dari segi metode sih, kami masih menggunakan metode-metode yang kami anggap nyaman. Seperti saya, mungkin metode saya berbeda dengan Heri dalam penciptaan. Namun tetap dalam komando
Budayu Arya sebagai yang memberikan motivasi-motivasi gerak, seorang Bu Cok juga untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada kami. Lalu sebenarnya yang paling ingin saya sampaikan di sini adalah pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan berenam. Karena sebelumnya, sebelum ada kampus Merdeka ini, kami stuck di kampus saja. Kami tidak bisa berkembang seperti saat itu kami mendapatkan pengalaman Bu Cok di Gunung Kawi, kami mendapatkan perekaman, kami mengetahui jadinya yang mungkin di kampus tidak kami dapatkan seperti ini ke. Mungkin perekaman di Gunung Kawi, lalu ada Bali Jani, ada Denfest, juga ada pengalaman yang kami dapatkan saat ngayah di Pelebon Sanur Nike, Bu Cok. Nah, Nike banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, khususnya kami berenam, yang mungkin tidak kami dapatkan di masa perkuliahan konvensional. Maka dari itu, kami di sini sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bu Cok, kepada Bu Dayu, Bigo Soma, atau Granoka, karena telah menerima kami sebagai mahasiswa yang kami mungkin sedikit nakal juga, Bu Cok. Selama proses Niki agak bandel juga, namun kami sangat-sangat berterima kasih sudah mau menerima dan mengajak kami dalam berproses. Sehingga kami mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, kami mendapatkan ilmu-ilmu yang akan kami jadikan bekal ke depannya. Mungkin untuk rekan-rekan saya ada yang ingin menambahkan? Dari Galuh mungkin, Heri? Ya, silakan Galuh, kamu boleh menambahkan. Ya, jangan ragu. Ini sungguh, hari ini Mahabajra Sandi itu mempersilahkan suara dari yang sudah bersentuhan dengan generasi emasnya Mahabajra Sandi loh ini. Ini sekaligus sebagai, saya juga lihat ada Ibu Dewi, juga saya lihat ada beberapa pengamat yang luar biasa, bahkan yang ikut dalam proses yang sering barangkali bersalaman dengan kegiatan Mahabajra Sandi. Itu lihatlah hasil 21 tahun ini dari Bumi Bajra itu generasi emasnya itu seperti apa, yang kemudian bersalaman dengan kurikulum baru dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kampus Merdeka. Oke, Galuh, apa ingin ditambahkan, Galuh? Baik, terima kasih. Sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Gunawan, memang benar dengan adanya MBKM ini kami mendapatkan ilmu lebih yang tentunya belum tentu kita dapat di kampus. Untuk saya sendiri itu seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya MBKM ini saya mendapat ilmu tambahan bahwa jika kita membuat literasi tidak hanya dengan tulisan yang tertulis, sekarang pun dengan era digital seperti ini kita bisa mengembangkan semua itu sebagai literasi digital seperti yang sekarang saya kembangkan, hasil kajiannya dalam bentuk video seperti Nike. Terus di Bumi Bajra juga saya diajarkan agar bisa menjadi manusia yang unggul. Kita harus bisa mendapatkan suatu capaian agar kita kalau mengerjakan sesuatu harus ada capaian yang harus kita capai. Jika tidak, mungkin tidak akan memacu adrenalin untuk bekerja itu. Terus sungguh banyak sekali sebenarnya pengalaman yang kita dapat setelah bergabung dengan Mitra Bumi Bajra, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Gunawan itu. Terima kasih. Heri ada mau nambahkan? Gak usah ragu Heri, banyak sekali dosen-dosenmu ada di sini yang ikut bergabung. Jadi sejujurnya kalau saya sebagai masyarakat, para dosen sekolah seni dimanapun itu harus belajar loh tentang belajar merdeka ya, seperti di Mahabajra Sandi. Ini 21 tahun loh sudah. Dan hasilnya itu nggak main-main. 21 tahun itu tamatannya itu bukan dalam bentuk PhD. Tapi itu pencapaian tidak hanya untuk, sebenarnya formalitas saja deh kalau anak-anak Mahabajra Sandi mencari gelar doktor dan sebagainya, karena ya kenyataan hidup harus berkarir dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kalau kami ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya hasil perguruan Mahabajra Sandi itu, gitu. Heri mau nambahin? Saya bukan berarti sengak ya, lagi pengen saya menyampaikan tentang
kepada Pak Menteri, ini ada Bu Umu Fajia. Saya pengen Menteri Nadiem, Mas Menteri itu tahu, ada loh Mahabajra Sandi, dan dahulu sayangnya berhenti ya, di Jakarta juga ada Gumarang Sakti, itu luar biasa juga. Sayangnya setelah Ibu Gusmiati Suid lebar, itu dan guru nike, anak-anaknya tidak melanjutkan, tetapi tempatnya itu masih di Depok, bertetanggaan dengan rumahnya Mas Garin dan Ibu Sri Darmaningsih. Saya sering di situ nongkrong. Harry, apa yang ingin kamu tambahkan? Silakan. Ampura Ibu, untuk saat ini tidak, karena semua juga sudah disampaikan dari kedua teman tiang. Saya akan mengundang kini teman-teman yang lain untuk memasuki diskusi. Jadi ini salah satu, karena program selanjutnya, itu saya mau pakai bahasa sederhana, Mahaguru Mahabajra Sandi dengan program Insaktinya itu akan mewujudkan sebuah laboratorium yang luar biasa yang akan dimasuki. Jadi ini yang kampus merdeka, terus revolusi moralitas, itu duluan loh Pak Gren itu berbicara. Terus sebelum orang ngomong meta, sekarang ini meta ya, kalau ini bapak-bapak ibu dosen dan sebagainya, sebelum orang ngomong metaverse, itu Pak Gren itu tahun 2016 loh ngomong meta. Sekarang dia ngomong hologram loh, dan kemudian nantinya ini langsung loh dibilang kita akan menuju planet 2045. Angka 45 ini nggak main-main. Karena pada saat itu justru 100 tahunnya Indonesia satu untuk fisik itu. Tetapi apa yang terjadi dengan proses pendidikan kita, kemahardikaan kita, kesadaran kita dengan kondisi yang sekarang. Bayangkan ya, berpikirlah kita saat ini hampir 75% dialog kita ini di dunia maya. Maya ini menjadi nyata loh. Oke. Ada yang mau kasih komentar, misalnya pengalaman saya bergabung dengan Mahabajra Sandi, misalnya gitu. Ini dari tadi saya lihat ada siapa namanya, Eka Putri ya. Pasti dia ngilang dah, dia anaknya agak-agak gimana gitu. Terus ngilang beneran nih, kemana dia? Eka Putri juga itu dari Sudamani, jadi sering ada kolaborasi. Jadi Mahabajra Sandi itu juga membangun sebenarnya begitu banyak kerjasama, proses kolaborasi dengan berbagai sanggar di Bali maupun dari luar. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang ini. Kita harus memikirkan mengenai pola asuh sebenarnya saat ini. Keren sekali nih Pak Gren ini. Idenya ini akan menyambut untuk nisme karma yang selanjutnya pada instaku itu. Ada yang ingin menyampaikan, ini sudah saya buka loh ruang diskusinya. 2 hari yang sebelumnya kan cuma penanggap-penanggap profesor-profesor aja. Sekarang Anda berbicara dengan bahasa Anda. Ini dunia Anda. Oh, ini ada Ayu Kartika, Ayutika juga yang beberapa kali saya lihat setia banget. Terus ada ini dari orang tua. Nimade Sri Astuti juga ikut selalu ya, yang mempercayakan itu. Oh, anak-anaknya bergabung di Mahabajra Sandi. Jadi kemudian juga terlibat di Bumi Bajra. Terus Hani Yustia. Please Hani Yustia, semoga aja Anda sudah berdandan sehingga Anda mau membuka videonya. Barangkali dari 3 kali ini nih gimana nih pendapatnya? Terus Daiwani ini mau ngomong apa? Siapa usulannya yang saya panggil? Ini kenapa semuanya terdiam ini? Ini dah ciri-cirinya kalau sudah masuk ke ruang parum-paramnya Mahabajra Sandi ini dari dulu begitu. Semua datang dengan gagah. Oh gitu. Nah, beli wayan redi ke guru tiang ini ki mah. Harus niki mecengkuran niki dumun, raris kene. Oh. Ini Redike wayan Redike kami berdua bernasib mesyuri ke Buddha. Nah, niki kan ikatan historis ini. Pelukis yang saya sukai sekali karyanya juga seorang penyair. Oh, sastrawan niki guru Redike wayan. Radisang guru dados ngangen bahasa Bali, bahasa Inggris, bahasa Spanyol niki wonten penerjemah nih Bu Luciana Ferraro nih.
Raris. Kantun mute nih ke guru, kantun mute. Guru udah ke. Kantun mute. Raris. Kok nggak ada suaranya ya? Tolong teknisi. Tadi mungkin all mute. Jadi coba sekarang dikasih biar bisa. Oke. Halo, Pak. Oh, masih ngambil. Belum kedengaran Guru Wayan. Jadi saya mau menjelaskan Guru Wayan Redike ini adalah seorang pelukis yang keren sekali. Akhir-akhir ini saya lihat proses kreatifnya itu memindahkan berbagai Candi Borobudur yang kapan hari dalam banyak percakapan kami tentang berubah fungsinya Borobudur dalam konteks Indonesia sekarang, itu kan banyak sekali berpikir bahwa kita hidupkan, livingkan Candi Borobudur itu karena terkait tentu dengan budaya Indonesia. Kalau terkait dengan budaya Indonesia itu adalah Sutasoma tentu, Tantular tentunya, dan di Bali itu bentuk Buddha seluruh Nusantara itu yang terwakili saat ini yang masih nampak di beberapa kota-kota di Indonesia Nusantara ini. Di Bali inilah Granoke dan kawan-kawan ini adalah Wangsa Brahmana Buddha yang sebenarnya kalau di daerah timur ini di daerahnya Guru Wayan Redike, di daerah ibu saya dan saya nggak kayak slogan itu ya Guru Wayan Bhinneka Tunggal Ika Siwa Buddha. Wah, bahkan di Bali ini banyak sekali orang berslogan-slogan lo ngomong Siwa Buddha gini. Kami itu Siwa Buddha. Nah, ini contohnya. Tapi laku kita sudah seperti itu. Ya, itu. Ini yang jarang di Bali, kadang-kadang kita ketawa ini. Orang ngomong, boy, Maret tanggal 28 Oktober. Sementara, ini banyak peminggiran desa Gunung Agung itu ya, yang sebenarnya penganut Siwa Buddha sampai kini ya, masih dalam perilaku. Bisa diterima, Cokorda? Wah, sekarang sampun, makanya tiang uli tuni pang sautine cengkurane makin galang. Ngeredep sampun. Nggih, Raris. Suksema, Cok. Beli coba ralat dulu. Beli bukan penyair nantinya, banyak yang ada yang tersinggung nanti. Beli penulis puisi gitu. Yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak gitu. Nggih, tadi ampun kengken ya rike kenah nih niki anak ada sistem cap makin ngecapin ngecap masih pedidi dadi gitu. Ngaris beli. Kata penyair itu punya orang-orang yang memang sudah menjadikan kepenyairan itu sebagai Siwa Buddha gitu. Jadi begini, Cokorda ampura titiang suksema titiang pun nyarengin. Bu Luciana, terima kasih tadi sudah banyak sekali paparannya, adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat smart, dalam bahasa sekarang smart gitu. Bahasa sane dumun ririh lah sampun. Niki titiang nyarengin indik pemargin Ratu Suryan titiang mamitang lugre doyan Granoke, Dayuani juga sane dahat wang yang titiang dalam. Sapuniki yang titiang sepengiring titiang ring idena lingsir. Beliau itu sebetulnya kalau tiang lihat dari proses penciptaan khususnya di seni rupa berkaitan dengan refleksi tahun 2045 yang sekarang dijadikan wacana oleh beliau itu sebetulnya dari karya-karya terdahulu di tahun-tahun 1930-an itu sudah terrefleksikan bahwa beliau itu memiliki wawasan yang sangat jauh ke depan, melompati yuga demi yuga. Pemikiran itu tidak dimiliki oleh orang-orang seperti kita di sini, tetapi orang yang melakukan permenungan ke dalam, orang yang selalu bertanya pada dirinya, baru kemudian bisa mendefinisikan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi 20 bahkan 50 tahun ke depan.
walaupun itu dalam tafsir, tetapi jangan lupa beliau adalah aktivis tentang pembacaan Candra Sangkala dan Surya Sangkala, di mana baik dan buruknya hari itu tersurat di sana. Nah, inilah yang sebetulnya pada zaman orang bicara tentang tradisi misalnya, Pak Granoko sudah masuk dalam seni rupa modern. Tidak ada itu yang berani melakukan lompatan seperti itu. Nah, kemudian esensi kontemporer yang ada sekarang termasuk seni tari dan sebagainya, beliau sudah baca ketika dia menjadi praktisi modern itu. Dia melaju ke postmodern pikirannya. Nah, ini tidak mudah. Yang saya banggakan dan yang beli kagumkan kepada Ida Nalingsir itu sebetulnya begini. Beliau bisa menempatkan peran-peran pikirannya itu di banyak sisi. Antara yuga paksa ke yuga paksa yang lain. Misalnya hari ini, beliau mendapatkan inspirasi tentang modernitas misalnya. Kemudian ke depan itu tentang postmodernitas. Dia satukan dalam kekuatan-kekuatan tradisional yang beliau baca. Nah, ini tidak gampang dan tidak semua seniman bisa ikhlas bergerak di sana. Apalagi kemudian bisa tangguh dan konsisten seperti beliau. Ini susah nyari. Padanannya itu susah. Sekarang seniman itu nyari kalau sedikit sekali terganggu pikirannya dengan wacana-wacana lingkungan yang dalam tafsirnya kemudian bisa membuka kesempatan yang lebih baik, bergeserlah mereka. Tapi Wayan Granoko tidak. Kalau kita mau belajar tentang ketekunan, kemudian tentang fenomena jangkauan pikir ke depan, ya beliaulah maha guru. Jadi bukan persoalan hanya sinkritisme Siwa Buddha yang kita selalu bedah bersama, tetapi tidak niat sekarang. Adakah orang berniat menjadi Granoko yang lain? Nah, satu hal yang salut kedua adalah anak-anak daripada Granoko yang sudah tumbuh besar, yang kemudian akan mewarisi tongkat kebudayaan itu. Nah, saya yakin kalau ini bisa meneresti kemudian menjadi kekuatan Granoko dalam sukma Dayuani, dalam sukmanya Gentorang dan kakak-kakaknya semuanya, saya yakin semua ini akan tegak gitu, dan kita bisa membaca hal-hal yang sifatnya menjadi menarik ketika 50 tahun ke depan sudah kita bisa bayangkan, walaupun sadar atau tidak sadar itu akan menjadi tafsir gitu. Tapi beli di sanalah beli Mamitang Lugre Reng Nalingsir titiang kantun banyak hutang kepada beliau, berjanji akan tangkil ke Geria dan banyak diskusi tentang apa yang diwacanakan sekarang. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu yang bersidayang tangkil. Saya kira keteguhan seorang Granoko itu patut menjadi teladan, baik di tataran akademis maupun di tataran kesenian sosial dan sebagainya, di masyarakat tentunya. Nah, kalau soal sikap beliau berkesenian, nah, udah tidak terlalu banyak harus kita ceritakan, terlalu banyak yang harus kita panuti kepada beliau. Saya tidak ngajum loh, saya tidak ngajum karena baru orang Karangasem kemudian beliau orang Karangasem seperti itu. Tetapi saya sungguh tidak mampu seperti beliau. Saya kira itu tambahan dari hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya berbahagia bisa ketemu dalam meeting Maya ini. Nah, meeting Maya ini kan sudah menjadi pemikirannya beliau 30 tahun yang lalu sebetulnya, melalui gagasan-gagasan serta deskripsi yang sudah dituliskan sama beliau. Saya kira itu, Cok. Salam budaya. Salam gitu. Ini biar kawan-kawan semua dalam tradisi Kamping itu di peminggiran Desa Abang dan sebagainya, di Perai Gunung Agung itu tidak ada puja-puji loh.
Karena kami orang Buddhis agak-agak teoris dan masa simbing ya di Karangasem orang kewagati pesu ngaju mang nyamu makanya ngenah nih merebat dong kan. Itu karena kritis sekali loh kita satu sama lain apalagi dalam proses kreatif. Oke, saya mengundang yang lain untuk memberikan banyak kesempatan loh. Anda di sini ada Dayuani juga yang bisa nanti akan menjawab apa sebenarnya yang terjadi ketika diproses di balik itu. Dia ini sebenarnya museumnya, macam contoh itu. Kalau anak mudanya ini dah victimnya yang bisa kita tanyain integrasi gimana rasanya menjadi langsung loh murid berat dari Moco. Itu gitu. Beli dikit tadi tongkatnya yang titip yang bucok. Oke, dan bayang nakal kan harus nakal. Harus nakal. Ya, ada satu hal, Bu Luciana, siapa nih semuanya. Jangan mengira anak-anak Bumi Bajri ini tidak jahil loh. Kami itu nakal-nakal sekali sebenarnya. Maaf. Henny Yustia, saya dari tadi menunggu karena dikasih prolog sama Dayuani bahwa Anda dari salah satu kalangan anak muda memutuskan ikut Parumaramaya-nya ini, dialog imajinernya Mahabajra Sandi ini, dan ada Ayu Kartika. Saya ingin komentar Anda. Melihat dari jauh kan Anda itu tentang kami semua. Apa menurut Anda? Tadi itu ada mahasiswa juga yang sempat bergaul langsung ya. Ada tatap muka meskipun terbatas sekali karena pandemi ini. Apa pendapat Anda, Hani Yustiam, sampai bertahan mengikuti ini? Aduh, masih unmute. Mute dulu, unmute. Gitu. Oke, silakan. Selamat siang Bu Cok, selamat siang Bu Dayu, dan selamat siang untuk semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mohon izin, saya ingin menyampaikan dengan adanya program Kampus Merdeka ini sangat membuat pemikiran saya lebih meluas lagi. Awalnya saya tidak mengerti dengan program ini. Setelah saya mengikuti seminar ini, perlahan saya mulai mengerti dengan adanya program Kampus Merdeka ini. Mahasiswa jadinya lebih dapat mengetahui kesenian komunitas yang sangat berkualitas di seluruh Bali. Jadi dengan adanya program Kampus Merdeka ini, mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan dan mempraktekkan secara langsung pendidikan yang didapat di kampus maupun di luar dari kampus. Terima kasih Bu Cok. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Ini dari jauh nih. Hani ini sudah alumni. Halo Hani, sehat-sehat ya. Sampun alumni loh Bu Cok, tapi artinya dia tidak sempat menikmati Kampus Merdeka, tapi rutin mengikuti. Jadi sayangnya yang menambahkan Ibu, sayangnya pada saat Tiang masih berkuliah di kampus, tidak kena dengan program ini. Jadinya tidak sempat untuk ikut bergabung dengan mitra-mitra gitu. Jadi ini yang katanya Dharma ya, Gunawan, ada Galuh dan sebagainya yang berbahagia. Di Bali itu sebenarnya juga banyak sanggar-sanggar yang bermitra, dan salah satunya atas izin dari Mahabajra Sandi, dari Mahagurunya Bumi Bajra, diperkenankan untuk menerima mahasiswa kemitraan. Dan hal yang paling menarik sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Granoke itu adalah mengenai melalui 3 stadium hidup. Melalui 3 stadium hidup itu yang tadi yang saya sampaikan, harus ada penegakan disiplin moral kreatif, titik balik, pembalikan supremasi menurut arah yang sebenarnya. Kalau saya bawa dalam bahasa biasa,
cukup lama gitu. Pak Grenoke 21 tahun lebih ini. Ketika beliau mengingatkan jika anak-anak ini tumbuh nanti, dia memandang ke masih kecil. Gentorang itu masih kecil sekali waktu itu saya interview. Kalau mereka nanti hadir di hadapan umum, minimal mereka bisa menghadapi penetrasi pengaruh-pengaruh budaya dari luar, bukan berarti anti. Jadi dia tahu, maksudnya memilah mana yang sepatutnya dia gunakan, mana yang tidak. Itu dulu loh dia memikirkan itu untuk pola asuh keluarganya. Lalu kemudian ada 3 stadium hidup yang ingin disampaikan pada saat ini. Raihlah tetesan genomatic spirit 3G. Oh, kalau saya mengatakan 3G itu pasti Anda pikirannya beda. 3 dimensi ya? Enggak, Pak Gren itu yang dimaksud dengan 3G itu adalah Tridewi, Triwindu, yang penuh inspiratif dan atas anugerahnya. Katanya itu besar, artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, kembali ke sabda. Witning sabda, linguistic turn, mulimais, tarka tarpanasaji, membuka lembar tikar emas, tempat menabuh gending. Pengawai agung perancangan besar, itulah rumah besar Maha Bajrasandi. Ketiga, terpenuhilah jiwa ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, bumi bersatu, Sarwa Sidi, Sidya Prajna, tercapainya sukses besar. Saya nggak mau interview putra-putrinya, apalagi Gustorang, di mana perasaannya dahulu berada pada cawan penasinya pemikiran Pak Grenoke, itu putra-putranya sendiri loh, dan sekarang dihadiahkan kepada kami Indonesia ini, bukan hanya Bali. Sesungguhnya kebayang itu, nggak ada orang ngerti. Saya tahu, saya interview luar biasa, dan yang saya kagumi di Guru Wayan Redike itu, tak sekalipun Pak Gren itu menyerah dengan kasih sayang, bagaimanapun dia seorang ayah. Pasti ada getaran nih, Pak Ising Hidayah ngemanjang, alah cari jani ini kan itu. Tapi beliau teguh, inilah yang dimaksudkan dalam konteks sastra maupun dalam konteks religius. Wiku, kelahiran Wiku yang sebenarnya ketika dia mendapat gelar maestro dari negara, jadi bukan maestro dalam percakapan medsos. Munggah ring sastra Dharma Sunyani kan, Pak Wayan Redike. Kelahiran Wiku itu bukan dari upacara Dwi Jati, tapi Wiku itu melalui tapa. Salah satunya adalah pelepasan. Kasih sayang yang tak bisa itu adalah dengan pertalian darah ini. Pak Gren melewati itu. Wow, saya pikir kadang-kadang itu. Unmute beri guru. Guru Wayan Redike, unmute. Ya itulah karena tapa pada dirinya beliau itu sangat konsisten. Kemudian jawabannya itu adalah keikhlasan gitu. Jadi keikhlasan itu disambutlah sama anak-anaknya sekarang pada eranya. Dayuani mungkin merasakan era-era kecil waktu beli bermain ke Gria misalnya. Nah sekarang dia memahami. Waktu itu merasakan, dia memahami. Ternyata ini hasilnya gitu. Nah, saya kira saya bayangkan anak-anak Grenoke ini juga menarik loh kalau diamati. Ini ada Ibu siapa ini? Umu Patsya. Ini saya membayangkan bagaimana tumbuh kembang proses anak-anak ini melewati terutama masa pubertas ya. Dengan waduh, bagaimana harus latihan musik, latihan tidak bergaul dalam konteks seperti anak-anak lain ya. Pulang sekolah mereka harus latihan loh dan sebagainya. Dan yang paling keren itu ada rahasia yang ingin saya ungkapkan itu bagaimana caranya itu Galuh Intan ya. Nah, Pak Mahaguru Bajrasandi mengenalkan literasi dasar kepada putra-putrinya itu adalah dengan langsung ini tidak mengenal usia, justru membaca Sangkahamayanikan. Kebayang itu menerjemahkan. Dari Pak Granoke itu juga seorang pelukis loh. Gentorang itu pelukis, Dayuani itu bisa melukis meskipun dia bilang enggak gitu. Oh jago, jago itu gitu. Jago. Nah boleh jawab Dayuani, membela diri enggak ada gunanya sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa.
Jadi anak-anak ini memetik sekarang sebenarnya ya hasil latihan kerasnya. Kalau dari luar kelihatan disiplin luar biasa itu. Nggak terbayangkan ya, gitu. Nah, jadi Dayuani, ini semua akan saya kembalikan kepada Bu Luciana dulu untuk memberikan perbandingan. Bu Luciana, tadi saya melengkapi pengamatan Anda behind the scene-nya. Jika pada suatu hari Anda ingin menulis buku misalnya mengenai behind the scene-nya dari Bumi Bajra ini atau Mahabajra Sandi juga, itu Anda bisa mendengar cerita-cerita bagaimana 21 tahun lebih. Jadi waktu itu saya lihat Gus Torang itu masih kecil banget waktu saya potret itu. Masih belum utuh lah dia kalau ngobrol, tapi dia udah bisa main musik. Sudah bisa main itu tuh. Kebayang kemudian ketika saya bertemu dengan Prihandari Dayugehan, ketika sedang masuk SMA dengan perasaan bagaimana ya masa pubertas itu diarahkan benar dalam posisi menjadi anak itu bagian. Jadi masing-masing anak Pak Gren itu pun diarahkan sebenarnya pelan-pelan tanpa mereka sadari itu sesuai dengan bakatnya. Kelima anak ini bakatnya beda-beda sebenarnya. Nah, ini yang dihadapi sebenarnya sistem pendidikan kesenian dengan kurikulumnya yang seragam. Makanya kemudian ada kampus merdeka. Tapi ngerti-ngerti dosen-dosen ini di seluruh Indonesia kampus isi niki, Pak. Karena ya anak itu berbeda-beda. Terus apalagi dalam kesenian gitu loh. Nah, itu di kampus merdekakan, di kampus-kampus sekolah lain juga dimerdekakan sebenarnya itu. Itu yang saya berani mengatakan sejak lama. Itu contohnya. Pak Gren Suluh berpidato bagaimana prosesnya membangun kemahardikaan bagi anak-anaknya. Disiplin moralitas, hanya disiplin fisik saja. Gitu. Ibu Rustiana, bisa nggak menceritakan, ngasih kami perbandingan kisah ketika Anda melihat ya perbandingan beberapa dari proses kreatif, misalnya kawan-kawan berkesenian, ataupun dalam pendidikan di negara Anda. Saya tahu Anda mempunyai relasi yang baik sekali di beberapa tempat. Silakan Bu Luciana. Oke, saya sebelum hari ini, saya tidak banyak tahu tentang Pak Granoka. Saya sekarang hari ini belajar banyak tentang beliau. Saya pernah ketemu beberapa kali, tetapi saya selalu agak malu untuk menyapa Bapak karena beliau maestro, saya siapa? Fotografer gadungan, itu aja. Jadi saya setuju dengan Pak Wayang Redika, saya tahu banyak. Jadi itu orang seperti Pak Granoka, orang yang ahead of his time, sehingga orangnya belum siap menerima. Tetapi lihat aja bagaimana dia mendidik anak-anak. Pernah Dayuani cerita bapaknya keras sekali ya. Waktu mereka kecil semua. Pendidikan begitu ya kita lihat hasilnya. Hasilnya ada 5 orang itu yang semua berbakat, semua berhasil dan baik sekali. Bisa jadi teladan. Jadi itu nanti turun ke anak didik mereka. Anak didik mereka dan saya lihat juga dalam keluarga itu anak didik, mereka orang tuanya juga mau antar ke latihan, mau mendampingi waktu mereka nari atau mengayah gitu. Itu sesuatu yang katanya ketularan toh. Jadi dari awalnya Bapak mulai itu dan mungkin frustrasi ya karena orang tidak mengerti siapa beliau. Sekarang kita sudah mulai lihat hasil. Jadi hasil itu turun, menyebar, dan saya sangat optimis itu revolusi moral akan berhasil. Nah, sekarang kalau dibandingkan antara negara saya dan ini dulu saya waktu kecil saya ikut sekolah balet, tapi tidak berhasil karena saya terlalu pendek, jadi nggak bisa. Tetapi itu saya tidak pernah lihat orang setekun ini, terus terang. Mungkin karena saya tidak cari atau apa, baru sekarang saya konsentrasi ke sini. Tadi itu dengan mendengar semua orang yang bicara hari ini, saya merasa lebih bersemangat lagi dan optimis sekali bahwa itu revolusi moral akan berhasil.
Dan Bapak Granoka betul-betul itu orang hebat sekali. Setuju Bu Faril. Ya, itu. Nah, ini Profesor Surya Dharma ada juga yang cukup lama berkenalan. Ini ahli botani yang saya kagumi. Dan jangan lupa, menduwe janji ring titiang, jadi ngecenin bibit cendana, nak kewa gati ngalih cendana ini asli, niki ternyata ring bajru. Sapunapi unmute akidik unmute dulu Pak Prof. Nah ini. Minat wenten jadi di nikayang ring aliti puniki sane terutama mahasiswa sane sampun boleh galah berbahagia bahagia sarengipun kampus Merdeka. Napi mendep nikayang ringipun bekal lagi lepas titiang niki setelah puniki alit-alit niki kembali waliang ke kampus ya. Nggih. Suksema sami semuanya yang juga ikut berbahagia. Sekarang seni itu bukan sekedar seni. Jadi kalau kita kembalikan ke teori kembali ke berpengetahuan di dalam kehidupan, bukan berpengetahuan membaca. Berpengetahuan dalam kehidupan, kemudian semua gerakan awalnya itu adalah suara. Suara itu teori sainsnya sekarang sudah ditemukan. Awalnya suara, kemudian menjadi energi, getaran, vibrasi. Dan manusia itu tidak mengenal kata-kata terlebih dahulu, tapi mengenal awalnya adalah suara. Entah gamelan musik apapun. Mengerti tidak mengerti kata-kata itu masalah kedua, tapi vibrasi itu yang utama. Itu yang harus dijelaskan bahwa baik dari Siwa Nataraja, semua itu adalah perputaran materi, energi, informasi. Nah itu yang harus dijelaskan sekarang bahwa musik seni itu bukan sekedar art, tapi itu adalah inti vibrasi, getar, dan semua makhluk hidup. Apapun makhluk hidup itu, apapun benda itu, semua adalah energi, ya, frekuensi dan vibrasi. Dan alat-alat musik alam itulah yang bebas dari pengaruh manusianya. Ya, kalau gamelan itu bebas. Tapi kalau suruling, walaupun suruling punya bunyi suara, tapi yang mengeluarkan meniup suruling masih masuk di situ. Kalau gitar, bajra itu masih murni vibrasinya, belum masuk kata-kata pikiran orang. Sehingga di dalam Siwa Nataraja itu prinsip berputar, suara, getaran, semua itu itulah intinya. Sehingga apapun ilmu itu awalnya digetarkan dari vibrasi. Baik vibrasi ketika orang sedang mengandung, sedang upacara, apapun itu adalah getar vibrasi. Tetapi bagaimana itu dijelaskan pada generasi kekinian yang mereka adalah generasi rasional awalnya. Walaupun vibrasi itu rasional tapi masih beyond di baliknya. Sehingga apa yang disampaikan Empu Granoko dulu itu terlalu maju menurut masyarakat awam. Ya, karena terlalu maju dianggap terlambat pada zamannya. Itu loh ya. Tapi sekarang sudah terbukti tapi mengambil waktu yang luar biasa. Saya sebenarnya ingin suatu saat membahas apapun getar itu, apapun gerakan itu intinya adalah vibrasi. Tumbuhan adalah vibrasi. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa menyembah pohon, menyembah batu itu sebenarnya karena mereka kedangkalan pikirannya. Karena mereka tidak masuk ke dimensi beyond Panca Mahabhuta, tidak masuk itu. Sehingga hal-hal seperti itulah yang menimbulkan masalah di Indonesia. Sehingga sekarang untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kata-kata, tapi melalui bajra. Bajra itu loh, seandainya bajra itu yang digetarkan. Tapi bagi generasi muda diberikan penjelasan literasi sainsnya. Ibarat Usado sudah luar biasa, tapi diberikan literasi sainsnya. Inilah kesempatan merdeka belajar merdeka, Maha Ardika itu karena tujuan hidup itu adalah itu mahkota liberation, pembebasan, bukan keterikatan, bukan ketergantungan. Walaupun awalnya ada unsur hardware, software,
Tapi di baliknya adalah beyond di balik itu. Itu tema liberasinya, sehingga sangat saya pun akan sekarang saya berada di Bali membuat pendopo urip di desa itu di Margo. Semua sekarang kalau belajarlah di kebun. Saya buka semua ada tanamannya. Mari kita belajar di kebun di Margo. Sekali-sekali semuanya kita belajar berada di situ semua. Baik gamelan, suara binatang, suara apapun. Itu yang bisa sampaikan luar biasa. Salut, tidak bisa saya katakan apa. Salut, walaupun dengan penuh liku-liku, tapi itulah tidak ada sesuatu yang luar biasa dicapai dengan sederhana. Semua penuh tantangan. Salam Ida Grenoko, putra-putri semua ibu, Bapak Sandi, Cak Sawitri semuanya hormat, salam hormat untuk semuanya. Dan adik-adik yang telah menempuh jalur edukasi Merdeka Belajar. Nanti saya ingin ke Pak Kun juga diisi, ingin menyampaikan peranan seni sains itu dalam menggetarkan vibrasi otak dan mengembangkan kepribadian. Terlepas dari kata-kata dan ucapan. Sukses semua, matur nuwun, thank you semuanya. Sukses semua. Ini profesor yang saya paling kagumi ini sampai ngukur ini suara pohon, sembilan napi pohon, wah luar biasa sekali. Jadi tadi itu pendapatnya. Jadi yang kita tunggu sebenarnya adalah ini. Bagaimana sistem bangsa kita ini dalam pendidikan ya, dengan strata yang banyak sekali dan sebagainya. Lalu kurikulumnya itu sebenarnya keren-keren banget kalau diterjemahkan tidak secara artifisial. Sebenarnya kurikulumnya keren. Kalau saya baca kurikulum Kampus Merdeka itu maju sekali loh pikirannya tentang literasi ini. Maaf ya, dosen-dosennya nggak siap Pak Guru Rodike. Tidak hanya di Isi dan Pasar, di seluruh Indonesia ini saya justru ditanyain jadi rujukan dan sebagainya. Dan kemudian ketika saya bertanya kepada beberapa staf ahlinya juga nggak siap. Nggak siap mereka. Karena begitu takutnya kepada apa? Tengetan kentonya birokrasi kampus itu sesungguhnya seperti sekolah seni. Gitu. Saya mau beritahu. Yang potong sedikit, orang-orang tenget itu sebenarnya orang-orang tidak paham. Sebenarnya sekolah itu lebih ke vokasi dulu. Jadi jangan saya sarankan, saya profesor, jangan berilah pengalaman dulu. Pendidikan pilih vokasi dulu, diploma, jangan S1, S2, S3 kemana kan sekolah, di mana saya akan bekerja. Pilih vokasi dulu, pilih 2 vokasi, terus diploma. Kalau ingin memerdekakan diri seperti putra-putri Renoko, masuklah ke pendidikan menanggung diri sendiri, bukan dibeban pada orang lain. Jadi belajar teori itu sampai apapun tidak ada gunanya. Harusnya lingkar itu, ibarat orang memasak itu diberi. Jadi science itu in the kitchen, science in the life. Jadi semuanya seperti itu. Jadi jangan dianjurkan semuanya sekolah ke S1, gagal itu nanti karena kita semuanya mencari teori. Saya yang profesor ini tidak menganjurkan orang sekolah S1 dulu. Kalau orang luar biasa, pengetahuan ini orang kaya, silakan. Tapi bagi pengetahuan umum lebih baik memilih diploma dulu, vokasi dulu, baru mengembangkan diri. Itu saya yang memilih seperti itu. Saya tidak menganjurkan orang masuk ke apa jalur-jalur Lebih baik memandirikan diri dulu, tidak lama menggantungkan diri. Jadi kurikulum itu kita meniru orang lain, tapi tidak tumbuh dari apa yang kita miliki. Kurikulum kita tetap dari pusat pendidikan. Ya, guru pako, guru pengajian seperti itu. Ibarat sastra Dewa Nagari itu kan dari Cakra Pranayama itu. Inggo Pingalo, 54. Menjadi 54 huruf Dewa Nagari. Kanan kiri menjadi 108. Itu menjadi vibrasi. Vibrasi menjadi getaran. Itulah seruling, gamelan semuanya dari situ. Itu. Jadi orang tidak pernah belajar pranayama, tidak pernah belajar Inggo Pingalo, Sumsumuha. Tidak pernah transformasi. Jadi sekolah itu kita sekarang bukan dalam rangka liberasi, tapi dalam rangka mencari pekerjaan. Padahal binatang tidak sekolah pun sudah mampu menghidupi basic need-nya. Kenapa? Kita sekolah hanya untuk menjadi tukang. Itu loh. Nah ini profesor loh. Guru besar. Jadi sampai sekarang masih guru besar. Oke, saya akan mengundang salah satu, mudah-mudahan Mbak Nimade Syastuti siap ini, putra-putrinya ini bergabung selama 12 tahun ya Mbak Made Syastuti di Mahabaja Sandi ya. Terus kemudian Mbak Made Syastuti juga punya loh kaitannya dengan Pak Profesor Ngurah Dharma karena beliau dari Tabanan Bu Nimade ini. Sama tetangga. Ya, tetangga. Kalau bolehlah bercerita. Ini memang sengaja saya membawa diskusi ini
pada sebuah pengalaman bergabung dengan Mahabajra Sandi. Ini orang tuanya. Biasanya dalam sistem pendidikan Indonesia sekarang ini dari TK sampai mahasiswa sampai kartamat itu merepotkan keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Antar jemput, mayah, segini dan sebagainya. Mohon maaf ya kalau di Mahabajra Sandi itu dari awal itu gratis. Gratis nih kalau ikut di sana kegiatannya. Terus kemudian diajarin itu apa prakteknya itu ngayah ya ngayah, tahu ngayah itu loh. Niskame karma itu yang tanpa pemerih itu dan nggak boleh ngeremon lagi meskipun kami masih kanak-kanak. Tadi orang lelah karena mendaki nih Mahameru nih, bukan Mahameru jangan dibawa ke India. Mahameru itu luhur yang angkasa, Prabe, Perai. Jadi ini konteksnya udah metafisik banget. Itu saya malas juga nyeritain. Oke, Ibu Nimade Setiastuti, apakah Anda masih mendengarkan saya? Kalau bisa memberikan pendapat pengalaman sebagai orang tua yang menitipkan hampir semua loh bujangannya, ganteng-ganteng sekali itu, yang dititipkan ke Mahabajra Sandi justru. Di samping ya tentu mereka harus kuliah, mereka harus apa. Dan ini kebetulan cowok-cowok anak-anak. Ini Ibu Made ini pasti sedang, karena dia pekerja kesehatan, jadi agak susah dia. Pasti ini sambil nguping-nguping, siapa tahu dia 4 shiftnya hari ini, ya agak susah. Kemudian adakah yang lain ingin berkomentar? Ibu Luciana Pereiro sebagai closing statement dari Anda sebagai narasumber hari ini, kemudian Dharma Gunawan, silakan bergiliran sebelum saya kembalikan kepada Daiwani untuk melanjutkan acara ini. Ada satu pertanyaan yang saya belum jawab, itu tentang buku. Menulis buku itu saya belum siap. Karena selama saya masih bisa angkat kamera dan jalan-jalan, saya masih dokumentasi. Pada suatu saat, kalau sudah tidak kuat lagi itu, baru saya akan menulis dan saya akan ganggu semua orangnya untuk mendapat informasi dan latar belakangnya dan segala. Itu sebenarnya saya tidak pernah ikut webinar karena setiap kali saya diundang, saya tolak. Kali ini saya mau dan saya senang sekali karena saya banyak belajar hari ini. Banyak belajar dan menurut saya ini sekarang saya akan mungkin lebih berani berbicara dengan Mama Granoka kalau bertemu supaya saya dapat curi-curi itu informasinya dari beliau. Dan ya sebagai terakhir saya mau bilang saya sangat optimis ini tentang revolusi moral. Meskipun kadang-kadang saya lihat dunia, saya bilang, sudahlah, ini untung saya tua, tidak akan lihat ini terlalu lama. Ini sekarang saya punya semangat baru untuk betul-betul jadi bagian dari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Luciana Pereiro. Pertanyaan itu pernah loh saya ajukan. Apakah Bapak Granoke waktu itu karena ini interview kan? Apakah Bapak Granoke optimis pada kesenian Bali nanti di tahun berapa? Tidak pernah bayang. Pak jawabannya Pak Granoke waktu itu apa? Optimis itu pada saat itu. Keren. Dia kadang-kadang menjawab yang sebelum kita tanyain. Terus Ibu terus kembalikan kepada Dharma Gunawan. Apa statement terakhir mewakili teman-teman mahasiswa yang sangat kami hormati. Terima kasih kepada Isi Denpasar sudah memilih Mahabajra Sandi dalam hal ini Bumi Bajra untuk sebagai mitra Kampus Merdeka. Silakan Gun. Inggih Ibu, statement terakhir sih Tiang mau mengucapkan terima kasih banyak telah menerima kami, dan sebenarnya saya ingin menambahkan sedikit Ibu masalah anak-anak Mahabajra Sandi seperti Gusena, Amri, Pali yang sudah Tiang lihat memiliki kesadaran mental yang baik. Karena Tiang membandingkan, karena saya juga seorang penari seperti mereka, ternyata Tiang pikir, oh ada yang berbeda dari mereka. Otomatis ada hasil-hasil didikan mungkin dari Budayu Ani yang setelah mengalami proses yang lama yang tidak dapat saya dapatkan dulu. Seperti itu. Mang Yuni pun juga mungkin saya mewakili Mang Yuni, Ibu.
dalam proses penciptaan karya dia kan melibatkan Gosena dan Amri. Di sana juga Mang Yuni lebih mengatakan mental mereka sudah siap secara sadar maupun batin mereka juga sudah siap. Jadi mungkin kita bisa bayangkan jika semua penari seperti mereka memiliki visi misi seperti mereka, memiliki mental yang sudah siap, kita sudah bisa memikirkan bagaimana dampak kita di tahun 2045 nanti seperti ini. Karena kita juga sebagai generasi muda yang akan membawa bangsa kita, yang akan mengarahkan bangsa kita kemana arahnya nanti seperti ini, Bu Cok. Nika mantan si terakhir dari Tiang. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi dalam dialog imajiner yang ketiga ini pada tanggal 8 Januari, Mahabajra Sandi seperti biasa setiap tahun sebenarnya merayakan pemikiran-pemikiran yang terus bertunas dan harapan hidup yang optimis seperti yang disampaikan oleh banyak orang. Di kala pandemi seperti ini, inilah obat itu Jastasmat Berawi COVID-19 gitu kalau kata Pak Granoke. Jadi dari 3 kali dialog imajiner ini, yaitu pasti banyak kata, banyak ucapan, banyak terutama teknis masalah signal karena pas musim-musim hujan kan saat itu. Jadi pasti akan banyak hal yang tidak sempurna dan memang gitu kata Pak Gren juga itu tidak ada orang yang bisa memeluk kebenaran itu. Semuanya itu adalah pencari kebenaran. Nah, di situ udah pisau bermata 1000 itu kalau mendengar kata-kata itu ya, artinya apa? Kebenaran itu tidak sifatnya absolut. Dayuani, saya menyampaikan kepada Dayuani, saya sukserah, Niki kayaknya semua agak ragu-ragu karena padahal hari ini Dang Guru, Maha Guru Mahajara Sandi ini membebaskan loh kita semua ini untuk semua, makanya ada diskusi disebutkan. Silakan Dayuani saya kembalikan dan barangkali inilah yang hari ketiga yang keren banget karena melibatkan ini anak-anak muda buat saya ini luar biasa sekali. Raris Dayuani saya kembalikan dari sebagai moderator kepada hostnya itu Suksema. Suksema Bu Cok. Titiang juga mau matur suksema ini sama Bu Lucy. Saya belum sempat terima kasih sama Bu Lucy. Iya, ini memang menarik sekali ya Bu Lucy. Dari sekian ya artinya yang setia ketika berproses juga hadir. Nah, itu kan jarang Bu Lucy. Jadi sebenarnya bukan Bu Lucy saja yang diuntungkan, saya sangat-sangat beruntung bertemu dengan Bu Lucy. Meskipun kami koreografernya tidak hadir dan lain sebagainya, kami melihat bagaimana kemandirian mahasiswa adik-adik para penari, ketekunan mereka berlatih, memeriksa pertumbuhan mereka di setiap latihan itu. Nah, ini yang biasanya kan memang seperti yang kata Bu Lucy tadi, melihat di atas panggung saja, dan ini yang kenapa ya Bu Lucy mau gitu, dan ini luar biasa bagi kami. Terima kasih banyak Bu Lucy. Lalu kemudian juga kepada adik Dharma Gunawan dan kawan-kawan, ini tadi pertanyaannya, jika semua penari seperti itu gitu, tahun 2045, dan ini rupanya Bu Cok ya, kita kan sudah menua ya sebenarnya ini sebenarnya MBKM ini kita sebenarnya kami sudah menua loh Gun, kawan-kawan semua. Balik nak bawa dia ini kini ampun ke luar nani, itu tidak dua, nawagang ragani jamu kejang niki kalau boleh ya. Itu iya, regenerasi itu bantulah kami gitu. Terima kasih loh sudah. Tapi sebenarnya kalau di kurikulum kita ya Bu Cok ya, di Mahabajra Sandi kan ada musik, linguistik, mistik, dan itu ditempa dari sejak kanak-kanak ya Bu Cok. Titiang ingat sekali Dumun ketika masih kecil-kecil itu wartawan itu yang memburu kami dengan pertanyaan, apakah Anda tidak kehilangan masa kanak-kanak itu? Apakah Anda tidak pertanyaan dugaannya gini lagi. Apakah tidak ingin melakukan kekerasan dalam pengasuhan karena tidak boleh nonton TV? Waktu itu TV sedang hebat-hebatnya hitam putih. Wah, gosipnya di seluruh Bali itu hanya Pak Grenoke loh ngelatih 3 kan mentawang Bali TV. Yes. Coba.
Iya. Nah, jadi ini mereka tatap muka 16 kali dalam kondisi ini Pakarannya Gamelan sedang dalam kondisi pandemi ya. Jadi belum bisa aktif sekali, tapi sudah begitu banyak yang kami sebenarnya bisa terbantu oleh mahasiswa MBKM ini. Terima kasih banyak. Dan sepertinya mereka akan berbagi tentang portofolio. Nah, ini tugas dari Bu Co ini. Tapi mereka malu kayaknya menayangkan semuanya. Ini terserah Gunawan lah yang mana yang akan ditayangkan. Ya, silakan Gunawan. Yayasan Bumi Bajra Sandi adalah salah satu yayasan yang aktif bergerak di bidang seni budaya seperti seni musik, seni tari, hingga seni sastra. Yayasan ini bermula dari aktivitas keluarga yang dipelopori oleh Ide Wayan Oka Granoka dengan membentuk sekegender yang bernama Sekegender Madu Suara. Yayasan Bumi Bajra Sandi adalah generasi emas dari Maha Bajra Sandi yang di dalamnya terdapat kreativitas-kreativitas seni yang dikembangkan oleh putra-putri Ide Wayan Oka Granoka. Di dalam perjalanannya, Yayasan Bumi Bajra Sandi memiliki 3 kerangka dasar atau 3 konsep pemikiran, yakni adicita atau tataran ide, adistana atau pelembagaan laboratorium, dan dharma artakama atau penggerak yayasan. Saat ini, pelembagaan laboratorium Yayasan Bumi Bajra Sandi berlokasi di Jalan Merta Enim nomor 1 Banjarkambang, Bongkasa. Di samping 3 kerangka dasar tadi, Yayasan Bumi Bajra Sandi juga memiliki 3 kurikulum di dalamnya, antara lain musik, linguistik, dan mistik. Penggunaan musik karena musik adalah hal yang paling menyentuh batin seorang manusia. Penggunaan linguistik karena terkait dengan sabda atau kemampuan berbahasa, dan penggunaan mistik karena diajarkan melatih diri dengan meditasi sehingga dapat membangun pikiran yang murnia. Berikut susunan kepengurusan Yayasan Bumi Bajra Sandi. Adapun pengalaman penulis yang penulis dapatkan selama bermitra kerja dengan Yayasan Bumi Bajra Sandi adalah sebagai berikut. Institut Seni Indonesia Denpasar adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu mitra yang bekerja sama dengan ISI Denpasar adalah Bumi Bajra. Bumi Bajra merupakan yayasan yang aktif di bidang kesenian. Pada awalnya, Bumi Bajra merupakan sanggar kesenian yang didirikan pada tahun 1990-an. Berawal dari aktivitas keluarga, yaitu menggender, dan memiliki sekegender yang bernama Sekegender Madu Suara. Bumi Bajra didirikan oleh Ide Wayan Grand Oke, ayah dari 5 bersaudara. Ide Wayan Grand Oke memiliki pola berpikir yang merdeka,
yaitu mengembangkan imajinasi tanpa batas. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2000-an, Sanggar Kesenian Bumi Bajra berkembang menjadi Yayasan Bumi Bajra. Prinsip struktur kelembagaannya terdiri dari yang pertama, Adi Cita. Adi Cita merupakan tataran ide dan pemikiran dari Grand Oke. Yang kedua, Adistana, yaitu kelembagaan. Terdapat laboratorium yang disebut dengan Maha Bajra Sandi dan kelompok diskusi yang disebut dengan Tarka Parumparam. Dan yang ketiga, Dharma Takama. Dari Dharma Takama, Yayasan Bumi Bajra terlahir. Dalam penelitian tari Telek Nyanar Ati yang diciptakan oleh Bapak Diana dan Ibu Dayu Ani sebagai syarat kelulusan strata 1 di Isi dan Pasar yang bermitra dengan Bumi Bajra, saya mendapat banyak ilmu dan bimbingan dari Ibu Cokorda Sawitri yang merupakan seniman multi talenta, penulis buku, peneliti yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Bumi Bajra mengajarkan saya untuk menjadi manusia yang unggul sehingga mendapat suatu capaian. Dalam Bumi Bajra, saya juga diajarkan untuk disiplin, menghargai setiap proses yang dilewati, rajin mencatat dan membaca, serta fleksibel. Inggih. Jadi setelah rangkaian dialog imajiner virtual kedua ini berakhir hari ini, jadi sebelum kita tutup menuju 2045 ini akan dibacakan putusan proyeksi 2045 Manwantara 7 Atite Kale Manuraja, slogan Kamardikan Utama menuju planet 2045 dirumuskan dan disampaikan oleh Ibu Cok Sawitri. Silahkan, Bu Cok. Swastiastu, semoga terdengar apa yang harus saya sampaikan hari ini. Saya pelan-pelan saja untuk menyampaikan putusannya menuju planet 2045 ini, maka keputusan emasnya itu adalah mengenai misi visioner dari Maha Bajra Sandi yang berakar pada Sangkalpa, perancangan agung, dibagi dalam 3 mandala yang besar dalam wilayah pemikirannya. Pertama adalah kosmologi yang transenden. Kemudian yang kedua dari Big Vision ke Big Bang. Yang ketiga paradigma holografis. Pada hologram dunia baru, kapitalisasi pemikiran positif dan cita ideasionalnya. Inilah yang akan dikenalkan sepanjang menuju 2045 sebagai keputusan emas. Tarke Wiyakarane Paramaguhya, paradigma holografis
Pribram, yaitu pencarian bahasa menuju sempurna dan refleksi kritis membangun wacana utuh yang sistematis dan berdimensi praksis, atau dikenal dalam konteks sastra itu adalah witarka. Kemudian mari kita bersama-sama memahami bagaimana buana dunia jagat raya itu dan bagaimana dirimu itu pada saat berkaitan dengan yuga nada atau kalpa. Transformasi personal atau transpersonal, praktek-praktek pengubahan kesadaran, ilmiah kesadaran sepenuhnya patuhilah pada hukum-hukum alami, mistis kesadaran melupakan landasan bagi semua makhluk. Meditasi, praktek pengubahan kesadaran transpersonal. Di sini perhatikan keputusan emasnya. Dunia saat ini begitu bangga pada pusat otaknya. Maka di pusat otak itu, keputusan emasnya adalah kenali logika bahasa, makna harfiah artinya. Kemudian menujulah pada alam kesadaran, kesadaran, bawah sadar, tak sadar, akal dan jiwa otak, dorongan naluri gen, kemudian transpersonal, generasi tinggi, makna antara, yakni semerti. Yang ketiga, inti sabda nada, makna sejakti sukma, ding, ingatlah itu. Ini keputusan emas yang luar biasa, kemudian Anda akan mendapatkan bekal di tahun 2045 ketika terbang menuju planet 2045 itu adalah pada bahasa kini, kompetisi penuh, performansi penuh. Kompetensi performansi inilah yang Anda perlukan dalam bentuk kesadaran pada titik koordinat, baik pada tubuh Anda maupun pada saat mata terbuka, mandala tercipta. Sekian keputusan emas dari kami semua yang mengikuti proses selama 3 kali, dalam putaran 3 kali dialog imajinar ini. Suksma dan terima kasih. Suksma Bu Cok. Menutup rangkaian dialog imajiner 2021-2022, kami mengundang Ketua Panitia Bapak Ana Agung Yoga Semadi untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata. Silakan Pak Agung. Tinggi, semua itu Dayuani. Yang saya muliakan adalah Maha Guru Ido Wayan Oko Geran Oko Gong, Ibu Cok Sawitri yang tadi memandu acara sebagai moderator yang luar biasa. Sedengar dari dari Bu Cok mungkin ada tidak lengkap tanpa kehadiran Pak Jun. Biasanya bersama-sama Pak Jun, mungkin ada halangan, beliau tidak bisa hadir bersama kita. Dayuani sebagai host yang hormati, dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan pagi sampai menjelang siang hari ini, yang setia mengikuti dialog imajiner kedua. Saya yang dipercaya oleh Maha Bajar Sandi, khususnya Ido Wayan Oko Grand Oko sebagai Manggalo Panitia Ketua, mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Tidak banyak yang bisa saya ucapkan, pasti sudah yang lebih tidak ada. Banyak sekali kekurangan saya, Tanhano Swasto Wonganulus. Jadi mohon maaf dari awal sampai berakhirnya dialog imajiner ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa disempurnakan lagi dan menuju pada kesempurnaan itu. Purnamidam Purnamadasyati Purnasya Purnam Adayah. Demikian sastra dalam Weda yang sangat populer. Kita semua menuju kepada kesempurnaan itu
Namun sebelum kita sempurna, kita semua adalah pencari dan pencari, bukan penentu. Kuasa Tuhanlah penentunya. Kita boleh berusaha semaksimal mungkin. Ada ungkapan tadi banyak disinggung tentang niskamu karmo. Jadi kita semua bekerja dan bekerja sudah dibuatkan atau sudah dipetakan oleh Dawayan sebagai Maha Guru. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau sehingga nanti harapannya tumbuh ide Wayan Oko duplikat beliau ya, walaupun tidak penuh, tetapi pemikiran beliau yang supra sensitif bisa kita ikuti jejaknya seperti itu. Akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya sumbangsihnya, dan kita semua akan tidak sampai di sini berjuang. Ketika saya menghadap sama tugas Mamo menyampaikan hal ini kepada Wagub, dan kita akan bersurat kembali untuk hasil apa yang kita telah capai dan akan berlanjut. Ini baru tingkat Bali yang mengambil inisiatif, mungkin ke depan nanti sesuai dengan ide Wayan tingkat nasional dan bahkan internasional seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segalanya dan terima kasih. Selamat siang. Suksema Bapak Ketua. Pada akhirnya kita tiba di penghujung acara. Kami, Istanaku, Laboratorium Hiposentral Maha Bajrasandi Seni Sains Fondasionalisme, selaku panitia penyelenggara, sekali lagi mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu, seluruh narasumber, moderator, dan semuanya yang telah hadir mengikuti dialog imajiner ini. Salam sehat selalu sampai bertemu pada dialog imajiner berikutnya. Om Santi 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 Om.